Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, Pak Puji, Pagi. ini kalau berdasarkan pendaftaran ada 130 peserta. Ini kita mau ditunggu sampai jam berapa, Pak? Nggak apa-apa, sambil bergulir aja, Bu. Sambil bergilir. Berproses atau, ya. Atau dibuka aja nggak apa-apa. 5 atau 10 menit barangkali, Pak. Takutnya biar nanti nggak ada yang diulang. Atau Bapak masih ada acara lain, Pak? Enggak sih. Ini masih pada proses join nih. Ada beberapa orang nih. Iya, barangkali 5 menit bisa boleh? ditunggu. Iya, 5 menit. Boleh, saya kira dimulai, Bu Yudi. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan IPB University, Bapak Profesor Dr. Insinyur Puji Mulyono MSc. Selamat pagi Bapak. Apa bisa terdengar suara saya Pak? Dengar jelas, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima Suara kasih saya Pak. juga terdengar ya? Dengar Pak. Ya. Yang kami hormati juga narasumber pada hari ini, narasumber pada hari ini yaitu Customer Consultant of Elsevier Asia Pasifik, Bapak Johanjang. Selamat pagi Pak. Bisa terdengar suara saya Pak? Ya, selamat pagi Bu. Iya, terima kasih. Suaranya juga terdengar dengan baik di sini. Selamat pagi, selamat bergabung juga rekan-rekan dari Perpustakaan IPB yang akan mengawal acara pada hari ini. Selamat bergabung juga Ibu Icau, tim dari Elsevier. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Widi. Ya, mohon nanti bisa ikut mendampingi selama acara berlangsung. Baik, selamat datang, selamat bergabung
Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi e-jurnal, khususnya adalah terbitan dari Elsevier. Yang tercakup di sini yang dilanggar oleh IPB adalah Scopus dan Science Direct. Nanti bersama narasumber kita Bapak Johanjang. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Perpustakaan IPB kepada Pak Puji, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kita semua sehat ya, dan juga rekan-rekan kita ya, para dosen, mahasiswa. Ini sudah 4 pekan Pak Johan ya, kuliah, tapi ada 1-2 yang kemarin ada keluhan. Jadi terus dimonitor ya, melalui poliklinik, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kenikmatan pada kita, khususnya kita pagi ini bisa bersilaturahim ya. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Johanjang ya, selaku customer konsultan Elsevier Asia Pasifik, yang tentu tidak saja Indonesia nih, paling tidak Filipina ya, negara-negara sekitaran ya Asia Pasifik menjadi koordinasi beliau. Juga Bu Ico ya, rekan-rekan dosen, saya lihat tadi beberapa nama, ada Bu Megawati, ada beberapa Bu Widya Stuti rasanya tuh, juga rekan-rekan lain, mudah-mudahan ini berproses sambil join. Juga ada mahasiswa, khususnya dari program Pasca Sarjana S3, S2 dari beberapa program studi, rekan-rekan pustakawan IPB, juga para pengelola barangkali publikasi di masing-masing unit IPB. Semoga kita bisa ikuti sampai selesai ya. Dan mudah-mudahan materi yang akan disampaikan Pak Johan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui Pak Johan, Ibu Ico ya, tanggal versi Sinta tanggal 6 September ini IPB ranking Sintanya paling tinggi Bu. Wow, Nomor 1 ya. Nomor 1 Indonesia. Itu memang antara lain barangkali kinerja publikasi. Meskipun jumlah peneliti kita mungkin kalah dengan UGM, dengan UI, dengan perguruan tinggi lain yang fakultasnya atau prodinya lebih banyak. Alhamdulillah Pak Rektor dan teman-teman ini yang di semua unit, terutama jurusan atau departemen, fakultas, dan prodi-prodi. Jadi misalnya kita itu di IPB ada kebiasaan ini Bu, diarahkan semua aktivitas itu masuk di publikasi online atau kinerja dengan media, dan itu ada poinnya. Sehingga memang meskipun tiap hari dinamis ya, kadang naik, kadang turun, tapi posisi tanggal 6 ini IPB nomor 1 se-Indonesia untuk Sintanya ya. Terima kasih nih Pak Johan, Bu Ico ya, dan teman-teman pustakawan, juga para mahasiswa yang tetap rajin, tekun untuk mempublikasi karya-karyanya. Nah, kesempatan kali ini barangkali Pak Johan, ya, Bu Ico, dan teman-teman pustakawan khususnya yang layanan publikasi ini, memang kendala ketika kita pandemi ya Pak Johan ya, itu sempat inilah kunjungan kami ke perpustakaan kecil sekali Bu Ico. Jadi target yang tahun ini tengah tahun hanya ditarget 20.000, tapi setelah dibuka open ya, sejak awal semester, 1 hari sudah 800-700. Biasanya sebelum pandemi itu hampir 2.000. Ini mungkin nanti makin menanjak lagi ya, dengan proses-proses pembimbingan dan penulisan setelah normal. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dari mahasiswa, silakan nanti dicermati dan boleh ditanyakan barangkali hal-hal yang masih dirasa sulit atau belum lancar, boleh, mumpung ada nih Bu Widi, Bu Irma ya, ada Bu Ico ya. Mudah-mudahan ini lebih optimal nanti layanan paling tidak ke depannya ya. Dan silakan kepada Pak Johan, Bu Ico, kalau sewaktu-waktu nanti kapan disepakati mau berkunjung langsung untuk cek atau monitor di kami sangat senang, kami terima dengan baik. Barangkali itu sebagai pengantar saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara ini, mudah-mudahan tidak ada halangan, bermanfaat bagi semua pihak, semua sivitas akademika, IPB yang khususnya, dan juga bagi mahasiswa yang masih studi dan memerlukan kelancaran publikasi, mudah-mudahan sangat membantu acara ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Bu Widi. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Puji atas sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Sebelum dimulai pada paparan Pak Johan, kita akan foto bersama dulu. Kepada Bapak dan Ibu, mohon untuk membuka kameranya. Virtual background-nya sudah kami sediakan di chat room. Kepada Pak Firman, bisa dibantu untuk fotonya Pak? Ya, baik, Bu. Ya. Kasih apa Pak Firman? Jangan panjang-panjang Iya. hitungannya. Baik, Pak. Ya, masih ditunggu untuk dibuka kameranya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini kamu. Ya, komando dari Pak Firman, mangga Pak. Baik, untuk halaman 1 dulu ya. Ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Bentar. Untuk Selanjutnya, halaman Pak. 2, selanjutnya. Siap, 1, 2, 3. Untuk halaman 3, 1, 2, 3. Baik, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Oh, ada halaman 4. Ini ada halaman 4 nih Pak Firman. Ya, ada halaman Oke, 4. boleh Satu lanjut, lagi ya, Bu boleh. ya. Ya, lanjut. Ke halaman 4. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Pak Firman. Baik Sama-sama. Bapak dan Ibu, ini sebetulnya di pendaftaran kami ada 130 orang, tapi di sini baru join 77. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan masih terus bertambah. Ya, ya. Untuk acara selanjutnya, paparan langsung dari pihak Elsevier kepada Bapak Johan Jang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Prof. Puji ya atas undangannya. Ya, terima kasih. Ya, dan juga nanti tentunya tidak sabar ya Prof, nanti kita bisa berkunjung juga ke IPB. Rekan-rekan dari Perpustakaan IPB University, terima kasih juga untuk undangan Bapak Ibu semuanya dan juga sudah mengkoordinasi ya untuk kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Tentu Bu Icau juga ya sebagai partner kami di Elsevier juga, Bapak Ibu dosen ya, yang sudah bergabung, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Ini sangat-sangat luar biasa ya, Sabtu pagi. Ya, biasanya banyak yang mungkin masih diranjang gitu ya, masih mager begitu, masih malas bergerak. Nah, tapi ini luar biasa semangatnya Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa juga sudah hadir di pagi hari ini ya, di mana di pagi hari ini satu momen di mana kita bisa belajar, mungkin kita bisa sambil diskusi juga nantinya ya, karena topik yang dibawakan ini pastinya topik yang hangat sekali ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang memang saat ini sedang menulis ya karya tulis ilmiahnya untuk nanti kebutuhan publikasi juga ya. Perkenalkan, saya Johan Jang, Customer Consultant dari Elsevier Asia Pacific. Nah, saya saat ini join Bapak Ibu dari Surabaya. Ya, sebenarnya base-nya adalah di Jakarta, tapi ini kebetulan sedang ada di kota lain. Tapi ya kita juga bersyukur gitu ya bahwa kita bisa dipertemukan secara online seperti ini. Semoga tetap ya bisa memberikan manfaat yang terbaik. Mungkin nanti setelahnya kita lakukan onsite juga tidak masalah gitu ya. Nah, tapi nanti kita bisa aturlah bersama dengan pihak perpustakaan. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan langsung memulai pemaparan materi saya. Nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ya sepertinya nanti kita akan punya satu sesi khusus ya untuk bisa tanya jawab. Jadi Bapak Ibu tenang saja ya. Atau mungkin Bapak Ibu sembari saya menjelaskan, kalau nanti tiba-tiba muncul, oh ya saya ingin tanya ini, daripada Bapak Ibu lupa, juga sepertinya boleh ditaruh di chat dulu. Nah, nanti di akhir di sesi tanya jawab bisa saya jawab gitu ya. Oke. Mohon maaf Pak Johan, sebentar. Oh. Nanti untuk sesi tanya jawab akan didampingi oleh Bu Irma. Kebetulan Bu Irma juga sudah ada hari ini. Jadi kepada Bapak dan Ibu boleh melalui chat room atau nanti di sesi diskusi. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama Ibu. Oke.
Jadi Bapak Ibu, ini judul kita Empowering Research Using Science Direct and Scopus, ya. Jadi ada dua materi di sini ya. Nah, saya langsung mulai terlebih dahulu Bapak Ibu dengan kenalan sedikit ya mengenai Elsevier. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah cukup sering melihat logonya Elsevier ya. Terutama kalau Bapak Ibu pakai Science Direct ya, kemudian sering mengunduh ya, sering download untuk artikel-artikel penelitian ya. Nah, itu Bapak Ibu sering lihat logonya. Tapi mungkin belum terlalu familiar dengan institusinya sendiri ya, dengan perusahaannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, Elsevier ini adalah perusahaan yang sebenarnya usianya sudah sangat-sangat senior karena berdirinya itu pada tahun 1580 Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung sudah berapa ratus tahun begitu ya. Nah, pertama kali berdiri Elsevier itu berdirinya di University of Leiden di Belanda. Nah, sehingga memang sampai saat ini headquarter ya dari Elsevier itu adanya di Amsterdam di Belanda ya. Nah, tahun 1580 sampai 1880 Elsevier itu masih belum jelas Bapak Ibu. Jadi 300 tahun ya belum jelas ini sebenarnya perusahaan apa. Tapi poinnya tetap ada benang merahnya, yaitu pada tahun 1880 akhirnya Elsevier itu lebih established, lebih jelas arah perusahaannya sebagai perusahaan penerbit ya. Nah, fokus Elsevier sebagai perusahaan penerbit ini adalah menerbitkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian waktu itu hanya di Eropa saja. Ya, seperti contoh yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ini adalah penelitian dari Galileo ya bahwa ternyata bumi itu bukan pusat tata surya. Nah, dari sini Elsevier kemudian terus ya menerbitkan hasil-hasil penelitian. Nah, pada masa itu karena belum ada internet gitu ya, fokusnya memang hanya di Eropa, tapi pelan-pelan kemudian ada di negara-negara lain juga ya. Nah, Elsevier yang modern juga ya kami cukup berbangga begitu karena 215 dari 216 penerima Nobel di baik di bidang sains dan economics, mereka mempublikasikan hasil penelitian mereka di jurnal-jurnal Elsevier. Nah, seluruh jurnal-jurnal di Elsevier ya, itu kalau dulu bentuknya cetak ya, bentuknya masih seperti majalah gitu Bapak Ibu ya, bentuknya cetak terus ada bisa di print gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu lagi karena jurnal-jurnal di Elsevier itu di-host ya, ditaruh begitu ya secara digital, bentuknya sudah elektronik di satu platform, di satu website yang namanya sciencedirect.com. Ini adalah website mungkin di dunia sains ya salah satu yang paling banyak dikunjungi. Nah, di mana di sciencedirect.com ada lebih dari 2.600 jurnal ya, semua terbitan Elsevier, lebih dari 19 juta artikel yang berkontribusi terhadap 18% dari global research output ya, dan ini adalah yang terbesar. Setiap tahunnya itu bertambah kurang lebih 500.000 artikel. Nah, jadi tahun 2021 Bapak Ibu datanya 19 juta, nanti di akhir 2022 jadi 19,5 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu perlu memanfaatkan Science Direct? Karena 31% dari Science Direct itu ya jurnal-jurnalnya adalah peringkat pertama di disiplin ilmu mereka masing-masing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kenal Q1 sampai dengan Q4, nah Elsevier itu 31%-nya Q1 peringkat 1. Ya, jadi memang kami sangat fokus pada kualitas. Lebih dari 90% dari jurnal-jurnal ini sudah terindeks Scopus, kecuali beberapa jurnal baru ya. Jadi kalau jurnal baru itu harus berusia minimum 2 tahun dulu baru bisa terindeks Scopus. 85% adanya di Q1 dan di Q2, jadi lebih jarang ya nanti Bapak Ibu menemukan yang 3 dan 4. Kemudian secara citasi, nah di Science Direct ini ya jurnal-jurnalnya, buku-bukunya itu berkontribusi terhadap 28% dari global citation, dan ini juga yang terbesar. Mungkin ada beberapa nama-nama jurnal yang Bapak Ibu cukup familiar ya, seperti The Lancet, Cell ya, atau mungkin yang Journal of Cleaner Production itu juga populer gitu ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal dari Elsevier sendiri. Oke. Nah, selain sebagai penerbit, jadi kami masih ya menerbitkan penelitian setiap tahunnya 500 ribuan gitu ya. Nah, kami kemudian bertransformasi bukan hanya sebagai penerbit ya, tapi sekarang menjadi Global Information Analytics Company. Artinya, kami melihat bahwa dunia sains itu membutuhkan data. Nah, data-data ini harus diolah dengan baik untuk berbagai macam kebutuhan.
baik untuk research intelligence, kemudian baik untuk kebutuhan misalnya membuat keputusan gitu ya, baik dalam level individu, institusi, bahkan level negara. Nah, data-data dari Elsevier ini, ya, data-data yang di seluruh dunia ini ya, kami kurasi, kami kumpulkan dan menjadi berbagai solusi gitu ya, kebutuhan information analytics. Nah, melalui apa? Melalui berbagai macam solusi dari Elsevier. Tadi kita sudah melihat Science Direct ya, ini database untuk jurnal dan juga sebenarnya buku-buku. Nah, tapi di luar itu ya Bapak Ibu tadi mungkin pasti sudah mengenal Scopus juga. Nah, nanti kita akan kupas tuntas juga ya terkait dengan Scopus ini sendiri. Nah, di luar dua flagship dari Elsevier ini, ada juga seperti Scival. Ini digunakan banyak oleh lembaga pemerintahan dan kampus-kampus besar ya untuk melihat ekosistem penelitian di dunia. Digital Commons ini untuk manajemen jurnal, Pure ini untuk manajemen ekosistem research information management system dan sebagainya, termasuk Mendeley ya sebagai reference manager. Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain-lain gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari ini semua ya saya sengaja memang lebih besar yang Science Direct sama Scopus ya. Karena memang dua ini yang menjadi basisnya ya. Kalau kita di global research gitu ya, di global research ecosystem kita melihat bahwa yang paling fondasinya ya, setiap universitas, setiap lembaga pendidikan tinggi yang ingin meraih world class university, mereka perlu akses ke Science Direct dan Scopus. Itu udah paling minimum ya. Nanti yang lain-lain bisa menyusul, tapi yang paling minimum adalah Science Direct dan Scopus. Science Direct membuka kesempatan untuk Bapak Ibu mengakses world class ya reference. Di Scopus membuka kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan berbagai kegiatan analisa yang berdasarkan data-data yang sudah dikurasi dan dipercaya gitu ya. Nah, jadi kita akan langsung masuk Bapak Ibu mulai dari Science Direct dulu ya, baru nanti setelahnya kita ke Scopusnya ya. Nah, untuk Science Direct ya Bapak Ibu, ini saya langsung buka websitenya ya. Jadi kita bisa langsung melakukan navigasi. Nah, yang pasti begini Bapak Ibu ya, kalau untuk Science Direct, cara membukanya ya tinggal sciencedirect.com ya. Ini mungkin website yang kalau menurut saya sih ya, ini sangat-sangat user friendly, sangat mudah digunakan ya, karena anggap saja Science Direct itu ya seperti mencari artikel di Google lah ya. Nah, namun bedanya adalah kalau Bapak Ibu carinya di Google gitu ya, asal masukkan kata kunci, nah kita tidak bisa melihat kualitas dari artikel-artikel yang kita temukan. Ya, yang kita dapatkan itu semuanya random. Ya, mungkin ya beberapa ada yang bagus gitu ya, tapi banyak juga yang sebenarnya kualitas artikelnya bisa jadi dipertanyakan. Nah, jadi di Science Direct pemanfaatannya, cara pakainya mirip-mirip sama Google. Nah, namun apa yang Bapak Ibu nanti akan temukan ini memang adalah hasil dari peer-reviewed articles. Ya, semua terbitan dari Elsevier. Ya, dan kita tahu bahwa untuk penerbit ya mungkin Elsevier ini dikenal yang paling susah tembus gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau punya artikel riset ya publish di jurnal Elsevier itu paling susah. Ya, nah jadi memang apa yang nanti Bapak Ibu temukan di sini sudah yang terbaik lah. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah Bapak Ibu aksesnya. Ya, untuk akses dari Science Direct, kalau Bapak Ibu berada di lingkungan kampus, ya Bapak Ibu tinggal langsung saja ke websitenya dan langsung pakai. Ya, selama Bapak Ibu terkoneksi dengan IP kampus. Ya, yang paling penting itu tadi ya Bapak Ibu harus terkoneksi dengan IP kampus. Oke. Nah, langsung tinggal dibuka, dipakai langsung gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ada di luar kampus, mungkin ini hari Sabtu ya, kebanyakan Bapak Ibu join dari luar kampus, maka pastikan Bapak Ibu sudah mengaktifasi remote access ya. Nah, kalau di sini ada rekan-rekan mahasiswa atau mungkin beberapa dosen yang belum familiar ya dengan remote access dari IPB, nanti bisa menghubungi pihak perpustakaan ya. Nah, nanti pihak perpustakaan akan membantu Bapak Ibu untuk bisa guide begitu ya bagaimana memanfaatkan remote access-nya. Nah, tapi ya kalau di kampus ya silakan langsung dipakai. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap gitu ya, nah antara di kampus ataupun di luar dengan remote access yang sudah aktif, maka kita akan langsung sekarang melihat bagaimana menggunakannya. Oke. Nah, yang pasti di sini Bapak Ibu
kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sciencedirect.com-nya, di sebelah kanan yaitu ada tombol register atau sign in. Ya, kalau di saya sudah ada nama saya karena saya sudah sign in. Nah, tidak ada keharusan Bapak Ibu harus register atau sign in. Ya, kalau mau ya silahkan. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu di sini sign in, ya Bapak Ibu bukan diharapkan sih, lebih diharuskan begitu ya, menggunakan email institusi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini memang ingin register atau sign in, nanti Bapak Ibu perlu menggunakan email institusi. Ya, nah di sini kita langsung bisa lihat ya mesin pencarinya langsung terlihat paling atas. Nanti kita bisa mencari menggunakan kata kunci, author name, journal or book title, volume, issue, pages, dan nanti ada advanced search. Nah sebelum kita ke sini saya turun dulu ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu ada report gratis ya. Ini report dari Elsevier terkait dengan kita sebutnya net zero, ini terkait dengan climate change ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada meneliti terkait dengan perubahan iklim ya, mungkin ini agak lumayan berhubungan ya dengan Bapak Ibu di IPB. Nah, di sini ada report gratis ya. Report ini memetakan semua penelitian terkait dengan climate change. Ya, bagaimana kondisi dunia penelitian saat ini ya terkait dengan topik ini. Ya, nanti silakan bisa diklik, ini bisa di-download gratis ya. Nah, di bawah. Nah, sekarang kita bisa melihat ini adalah konten yang ada di Science Direct berdasarkan disiplin ilmu. Kita membagi menjadi 4 disiplin ilmu besar, ya, Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, dan juga Social Science and Humanities. Nah, di setiap disiplin ilmu yang besar ini ada subdisiplinnya, ya. Misal di Physical Science and Engineering, Bapak Ibu bisa lihat Chemical, Chemistry, Computer Science, dan seterusnya, ya. Nah, nanti di Life Science ada lagi ya Agriculture, Biochem, Environmental Science, dan seterusnya. Lalu di Health ini ada Medicine, ya Nursing, dan seterusnya. Kemudian di Social Science, nah ini juga ada Art Humanities, Business Management Accounting, dan seterusnya. Nah, secara total sebenarnya ada 23 disiplin ilmu. Ya, jadi ada 23 disiplin ilmu. Nah, yang untuk IPB sendiri yang dilanggar itu adalah ada 2 ya, yaitu Agriculture and Biological Science dan juga Social Science. Ya, jadi nanti Bapak Ibu punya akses baik ke Agriculture dan juga ke Social Science. Oke, nah nanti berdasarkan ini berarti konten-konten yang nanti Bapak Ibu bisa unduh ya secara gratis itu adalah di 2 disiplin ilmu tersebut. Ya, nah Bapak Ibu sekarang kita langsung lihat di mesin pencarinya. Ya, sekali lagi ini mudah sekali digunakan. Nanti Bapak Ibu ya tinggal mengetik saja kata kuncinya apa, lalu klik search. Ya. Nah, atau kalau Bapak Ibu ingin lebih spesifik juga bisa menggunakan advanced search. Jadi kalau Bapak Ibu klik ke advanced search ini, oke, ini sebentar ya, ini tergantung internet nih Bapak Ibu ya. Kalau lemot ya begini. Nah, udah. Oke, nah ini ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa lihat bedanya hanya kalau di advanced search ini lebih banyak field yang bisa diisi, ya lebih banyak pilihan-pilihannya gitu, ya. Nah kita bisa lihat ya kalau yang paling atas find articles with these terms ini artinya kata kunci, ya. Lalu ada in this journal or book title, jadi judul jurnalnya mungkin, ya. Ada tahun, ada author dan seterusnya, ya. Nah saya ambil contoh saja gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita pakai kata kunci yang gampang ya udah COVID gitu ya. Ini paling populer lah saat ini untuk penelitian. Oke. Nah, misalnya saya pakai kata kunci COVID, lalu saya misalnya ingin cari tahun 2021. Nah, ini bisa diketik begini. Ya. Nah, atau misalnya lebih spesifik lagi. Misalnya saya ingin cari sustainable agriculture. Oke. Nah, 2000 tahunnya misalnya 2020 sampai 2021, lalu misalnya saya ingin cari authornya dari IPB. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu dirangkai seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal klik search. Oke, ini coba ya kita klik search. Nah, jadi kalau kita tadi menggunakan kata kunci sustainable agriculture, tahunnya hanya 2020 sampai 2021, affiliation-nya hanya IPB, maka muncul seperti ini. Ya, kalau affiliation-nya saya misalnya random, ya dari mana saja boleh. Nah, ini bisa saya close. Nah,
hasilnya sekarang jadi 70.000. Ya, kenapa? Karena tadi afiliasinya tidak harus IPB, bisa yang lain-lain gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat hasilnya di sini. Nah, untuk hasilnya sendiri, kita bisa lihat di sebelah kanan. Tapi rekomendasi dari kami adalah Bapak Ibu sebaiknya fokus dulu yang sebelah kiri. Ya, kalau fokus dulu sebelah kiri, supaya hasilnya bisa lebih sesuai gitu ya. Nah, jadi kalau saya besarkan sedikit, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada berbagai pilihan ya, seperti tahun, kemudian ada artikel type ya. Nah, untuk artikel type Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu akses ya, di sini kan ada banyak ya. Apa yang bisa Bapak Ibu akses itu adalah yang sifatnya ada di jurnal-jurnal ya, artinya bisa research artikel, bisa juga review artikel gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses. Ya, namun yang belum itu seperti book chapter, ensiklopedia gitu ya. Nah, itu memang belum bisa diakses. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan di sini memilih misalnya research artikel atau review articles dan seterusnya. Oke. Ini saya ambil contoh ya. Misalnya saya klik research article saja. Oke. Lalu berikutnya, nah ada juga publication title. Nah, publication title ini judul jurnal. Ya. Nah, ini mungkin antara butuh tidak butuh ya tergantung Bapak Ibu saja. Lalu di bawah lagi, nah ini ada subject area. Nah, ini subject area ini paling penting nih Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita lihat, tadi saya pakai kata kunci sustainable agriculture. Nah, kalau kita berdasarkan kata kunci saja, ya sustainable agriculture, mungkin kita beranggapan ya pasti penelitiannya dari bidang agriculture. Ya, padahal belum tentu Bapak Ibu. Ya, ternyata kata kunci tersebut bisa juga diteliti dari environmental science, bisa dari energi, ya, social science juga ada, bahkan di sini ada engineering, ada economics dan seterusnya. Nah, ini kenapa kita perlu memilih sesuai dengan disiplin ilmu kita. Ya, tadi Bapak Ibu untuk IPB sendiri, Bapak Ibu punya akses ke agriculture and biological science dan social science. Ya, mungkin ya Bapak Ibu di sini ada peneliti social science, meneliti sustainable agriculture dari sudut pandang misalnya kehidupan masyarakatnya, dari segi sosiologinya misalnya. Ya, bisa. Jadi Bapak Ibu nanti pilih yang social science. Ya, kalau ini tidak dipilih Bapak Ibu, nanti hasil di sini ini campur-campur. Ada dari lingkungan hidup, ada dari engineering gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang bingung sendiri. Ya, misalnya oh saya lihat ini kemudian begitu saya unduh ya, begitu saya baca, misalnya saya peneliti di bidang agriculture, begitu saya baca, loh kok ini dari engineering gitu. Ya. Nah, itu yang akan terjadi kalau kita tidak memilih subjek areanya. Ya. Nah, nanti silakan ini bisa dipilih. Ini contoh saja, misalnya saya ambil dari agriculture ya. Oke. Nah, lalu terakhir ada juga access type. Nah, access type ini akan memunculkan open access dan open archive. Nah, di mana ini adalah konten-konten yang sifatnya gratis tanpa langganan pun bisa diakses. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa juga kalau memang ini dibutuhkan ya bisa diklik juga. Ya, nah kita bisa lihat hasilnya di sini ya ada 17.580. Nah, ini hasilnya di sini. Ya, ini sudah merupakan research article, kemudian tadi disiplin ilmunya adalah agriculture. Oke, kita bisa melihat pertama di sini ada tipenya research article, saya punya full text access, lalu kita bisa lihat judul, ya, judul artikel, lalu judul jurnal, kapan terbit, siapa penulisnya, lalu di sini sudah ada tombol mengunduh PDF, ada juga kalau kita mau baca abstraknya dulu silahkan, ya, ada juga ekstrak, ada figure. Nah, figure ini baru nih Bapak Ibu ya di Science Direct. Jadi sekarang untuk artikel-artikel baru ya di Science Direct itu semuanya sudah ada figurnya. Ya, sudah ada gambar-gambar pentingnya gitu. Ya, nah kita bisa lihat nanti di sini gambarnya ada apa saja. Lalu ada juga export. Nah, export ini dibutuhkan kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan reference manager seperti Mendeley. Ya, misalnya saya ingin artikel ini masuk ke Mendeley saya ya atau ke reference manager yang lain. Nah, silakan di sini ada berbagai macam formatnya ya. Nah, ini kira-kira kalau oke ya tinggal klik saja download PDF. Ya. Nah, untuk downloadnya sendiri bisa satu-satu. Jadi ini bisa diklik satu-satu ya. Tapi mungkin ya kalau Bapak Ibu klik satu-satu kan capek ya, lama gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduh beberapa artikel sekaligus. Ya, contoh
Kalau saya ingin mengunduh artikel nomor 1 dan 3, tapi bukan nomor 2, maka yang bisa saya lakukan adalah kotak yang di sini, yang warna putih ini bisa diklik. Ya, kita bisa lihat sekarang download one article. Nah, misalnya nomor 2 ini tidak kurang berhubungan gitu ya. Nah, nomor 3 oke. Nah, saya klik lagi nomor 3. Nanti yang terjadi adalah sekarang saya langsung bisa klik di sini untuk mengunduh 2 artikel sekaligus. Ya. Nah, bisa juga kalau kotak yang ini yang saya klik. Nah, sekarang saya bisa mengunduh 25 artikel sekaligus. Ya, kenapa 25? Karena kalau kita turun ke bagian paling bawah, display satu halaman itu adalah 25 result. Nanti bisa diganti jadi 50 atau 100. Kalau saya ganti 50, ya berarti ini kalau saya klik, nah langsung bisa mengunduh 50 artikel sekaligus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di dalam lingkungan kampus, ya tidak ada batasan jumlah downloadnya berapa banyak. Ya, jadi kalau di dalam lingkungan kampus tidak ada batasan mengunduhnya berapa banyak. Oke, namun ada catatan nih Bapak Ibu ya, catatan penting nih. Meskipun tidak ada batasan jumlah downloadnya berapa banyak, namun ya Bapak Ibu tidak boleh melakukan yang namanya crawling gitu. Ya, paper crawling. Paper crawling itu apa sih? Mengunduh dalam jumlah yang tidak masuk akal. Ya, artinya gini. Kalau kita sebagai peneliti, ya kita lagi cari artikel gitu ya, pasti kita mengunduh lumayan banyak karena kita mau baca dulu gitu ya. Nah, tapi lumayan banyak ini kan tidak masuk akal kalau ini misal gitu ya, Bapak Ibu mengunduh 10.000 artikel dalam kurun waktu 5 menit. Itu nggak masuk akal Bapak Ibu. Ya, buat apa mengunduh 10.000 dalam 5 menit? Nah, dalam kasus-kasus yang sangat ada download yang masif dalam waktu yang sangat-sangat singkat, ya biasanya hitungannya katakanlah 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, maka nanti Bapak Ibu IP-nya akan kena ban untuk sementara. Ya, di PB sih sepertinya belum pernah terjadi sih ya, gitu. Tapi ini hanya ini saja ya, informasi saja Bapak Ibu ya. Kalau mengunduhnya agak tidak masuk akal, maka nanti IP-nya IPB itu akan di-ban untuk sementara. Ya, nah karena itu silakan bebas mau mengunduh berapa banyak, monggo gitu ya, tidak ada masalah. Tapi secara manusiawi lah gitu ya. Hari ini misalnya unduh 30, besok mengunduh lagi 20, besok lagi 50 ya silahkan. Ya, nah ini ya Bapak Ibu. Kalau di kampus. Kalau secara remote, ya secara remote Bapak Ibu, kalau pakai remote access itu nanti hitungannya itu sama seperti mengunduh based on IP. Ya, jadi sama saja, tidak ada batasannya gitu ya. Asal hati-hati saja, jangan terlalu berlebihan juga. Ya, oke. Ini juga bisa dibaca online. Jadi kalau saya klik, ini random saja gitu ya. Nah ini saya klik. Begitu saya klik, saya langsung dibawa ke halaman ini. Nah, di halaman ini kita bisa langsung membaca secara online. Kalau baca secara online, di sini sebelah kirinya ada outline. Outline itu daftar isi. Semuanya bisa diklik. Lalu ada juga cited by. Jadi artikel ini disitasi oleh siapa juga kelihatan. Ya, oke, saya klik langsung dibawa ke situ ya. Nah, jadi di sini ada cited by. Lalu ada gambar-gambarnya juga. Ya. Lalu ada tabel juga. Jadi kalau memang kebetulan artikelnya ada gambar, ada tabel, ya nanti di sini ada listnya. Ya, kalau rekan-rekan mahasiswa ini sama seperti kita kalau buat artikel penelitian itu kan ada daftar gambar, daftar tabel gitu ya. Nah, ini adanya di sebelah kiri. Ya. Nah, di tengah ini adalah artikelnya sendiri, kontennya. Ya, kita bisa lihat ya, ada jurnalnya, jurnal apa, lalu di sini ada judulnya, ada para penulisnya gitu ya, ada link langsung untuk add to Mendeley. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Mendeley ada shortcut-nya ya. Kemudian di sini ada highlight, ada abstrak ya, keyword, dan nanti ya teruslah sampai ke bagian reference ya. Nah, kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat di sini ada recommended articles. Jadi ini adalah artikel-artikel lain yang kira-kira menurut algoritmanya Science Direct ini lumayan berhubungan dengan artikel yang sedang kita baca saat ini. Nah, lalu di sini ada matrix ya. Matrix ini akan menunjukkan kita jumlah sitasi, kemudian jumlah pembaca. Ya, jadi kita bisa nanti melihat ini sudah disitasi berapa banyak, sudah dibaca berapa banyak.
Kalau kira-kira oke, nanti Bapak Ibu tinggal klik View PDF untuk mengunduh artikel ini. Ya. Nah, simple ya. Jadi memang pemanfaatan Science Direct itu yang penting Bapak Ibu bermainlah dengan kata-kata kunci. Ya, kata kuncinya boleh yang umum, boleh yang khusus sekali, boleh nama teori mungkin. Ya, jadi yang penting Bapak Ibu explore terus. Ya, pakai macam-macam kata kunci supaya menemukan apa yang Bapak Ibu cari. Ya, nah itu fitur pertama dan yang paling utama. Ya, jadi fitur pertama dan yang paling utama mencari artikel-artikel penelitian. Nah, sebenarnya ada lagi fungsi lain dari Science Direct, ya, yaitu Bapak Ibu juga bisa mencari jurnal. Ya, jadi kalau tadi mencari artikel, sekarang mencari jurnal. Ya, untuk apa? Mungkin ya Bapak Ibu penasaran. Ya, kalau saya misalnya di bidang lingkungan, saya di bidang agriculture, di bidang pertanian gitu ya, saya penasaran, saya ingin lihat jurnal-jurnal pertanian di Elsevier itu biasanya publikasi artikel-artikel seperti apa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu penasarannya begitu ya. Nah, nanti kita bisa explore. Atau saya sudah punya research paper, ya, saya sudah punya artikel saya, kemudian ingin saya publikasikan di jurnalnya Elsevier. Nah, carinya di mana? Oke, nah untuk itu Bapak Ibu bisa pakai Science Direct. Jadi tidak perlu googling ya, tapi Bapak Ibu ke Science Direct nanti bisa mencari jurnal-jurnal Elsevier juga. Ya, jadi ini seperti one stop solution gitu ya untuk kebutuhan mencari referensi dan mencari jurnal. Caranya Bapak Ibu tinggal ke klik ini Journal and Books. Ya. Nah, ini kalau kita klik oke. Nanti akan muncul semua publikasi dari Elsevier, baik jurnal dan juga buku-buku gitu ya. Ini ada ribuan nih. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada ribuan jurnal dan buku ya yang ada di di Science Direct. Nah, cara untuk mencari misalnya dalam kasus ini jurnal gitu ya. Nah, di sini sudah ada mesin pencarinya. Ya. Nah, di mesin pencari ini pastinya ya sama dengan mesin pencari lain-lain, nanti tinggal diketik. Ya, nah ini cara cepat tapi tidak mudah. Ya, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hafal nama jurnalnya, ya tinggal ketik di sini. Masalahnya, apakah kita menghafal semua nama jurnal? Tentu tidak, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kebetulan misalnya saya tahu ada jurnal namanya Journal of Cleaner Production. Ya begitu saya ketik dia langsung muncul. Tapi ini artinya saya harus tahu dulu nama jurnalnya apa. Ya. Nah, karena kita menyadari bahwa tidak semua orang akan menghafal nama jurnal, maka Bapak Ibu boleh mengosongkan bagian ini, langsung saja ke sebelah sini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu langsung saja ke sebelah sini, di sini ada domain dan subdomain. Nah, domain dan subdomain itu artinya disiplin ilmu. Ya. Jadi kalau ini saya klik, nah kita akan bisa langsung melihat disiplin ilmu yang ada. Ya. Nah, disiplin ilmunya nanti tinggal dipilih, misalnya Agriculture and Biological Science. Nah, ini langsung muncul. Kemudian di bawah ini ada subdomain. Nah, Agriculture and Biological Science itu kan luas ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, saya fokusnya kemana. Misalnya, saya fokusnya itu di bidang aquatic science misalnya. Ya, nah ini kita tinggal klik. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ada 164 ini aquatic science. Ya, lalu pastikan Bapak Ibu pilih jurnal, ya, sehingga nanti di sini muncul ada 51 jurnal. Ada lagi pilihan lain. Nah, ini jurnal status accept submission. Ini artinya kalau diklik hanya akan memunculkan jurnal-jurnal yang saat ini masih menerima paper. Ya, dan ini boleh diklik, nanti akan muncul di sini. Jadi 51 ada 35 yang masih menerima paper. Oke. Nah, di bagian paling bawah ini ada open access, contain open access, dan juga subscribe and complementary. Nah, bedanya apa? Mungkin kalau Bapak Ibu dosen di sini sudah paham gitu ya. Tapi untuk rekan-rekan mahasiswa, jadi access type ini adalah berhubungan nanti dengan masalah bayar-membayar gitu ya. Nah, simpelnya gitu. Nah, kalau open access, ini kalau diklik ya, ini hanya akan memunculkan jurnal-jurnal open access. Artinya, nanti sebagai author, sebagai penulisnya, kalau Bapak Ibu ingin publish, maka di ujung dari proses publikasi, itu Bapak Ibu perlu membayar yang namanya APC, ya, Article Publishing Charge. Nah, nilai APC-nya itu beda-beda, tiap jurnal beda-beda. Ya, itu kalau Bapak Ibu pilih yang open access.
Kalau yang subscribe and complimentary itu artinya sebagai author, nanti kalau Bapak Ibu mau publish itu sifatnya gratis. Ya. Jadi tidak ada pembayaran apapun. Nah, kalau yang contain open access ini istilahnya adalah jurnal hybrid. Ya, jurnal hybrid itu artinya nanti si editor jurnal itu akan tanya ke Bapak Ibu apakah ingin publikasi menggunakan OA atau open access atau yang model subscribe. Ya. Nah, itu diserahkan kepada authornya. Oke. Nah, mungkin kalau di sini ya terutama rekan-rekan mahasiswa gitu ya, kalau mendengar pemaparan tadi ya pasti akan lebih memilih ya pasti subscribe lah. Ya, buat apa saya publikasi bayar gitu kalau ada yang gratis kan gitu ya. Nah, memang benar di sisi itu benar gitu ya, bahwa kalau Bapak Ibu nanti memilih yang subscribe itu tidak ada pembayaran ya. Nah, namun ini memang ini udah mulai masuk ke sedikit-sedikit terkait publikasi gitu ya. Nah, ini ada plus minusnya. Jadi OA dan subscription ini ada plus minus ya. Ini misal gitu ya, anggaplah jurnal itu kayak majalah, biar gampang gitu ya. Terutama rekan-rekan mahasiswa nih ya. Anggaplah jurnal itu kayak majalah ya. Kalau saya adalah penulis artikel ya dan saya mencantumkan artikel saya pada majalah, logikanya adalah harusnya saya tidak bayar ya. Karena majalah itu membutuhkan artikel saya. Nah, tapi untuk majalah itu bisa beroperasi, maka tentu majalah itu akan dijual. Nah, siapa yang bayar? Yang bayar adalah pembacanya. Jadi pembaca harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli majalah tersebut, supaya dia bisa baca artikelnya. Nah, ini model subscription. Oke. Nah, ada juga model open access. Kalau model open access, sama kita analogikan saja jurnal itu kayak majalah. Nah, di mana model open access itu artinya si penulis itu memang kalau ingin artikelnya ada di majalahnya, dia harus membayarkan sejumlah uang. Oke. Nah, kalau sudah majalah itu karena sudah mendapatkan pembiayaan dari penulisnya, maka majalahnya dibagi-bagi gratis. Nah, itu model open access. Ya. Nah, itulah kenapa ada yang namanya langganan Science Direct. Apa sih yang dilanggan? Yang dilanggan adalah untuk ya quote unquote gitu ya, majalah yang memang sifatnya perlu bayar supaya bisa mengakses artikelnya. Nah, ya jadi memang kalau di sini kita lihat kalau di Elsevier ya kita tuh jurnalnya campur-campur gitu Bapak Ibu ya, ada yang OA, ada yang hybrid, ada juga yang subscribe. Jadi nanti silahkan dipilih gitu sesuai dengan Bapak Ibu sendiri lebih prefernya yang mana. Ya, nah satu hal yang paling penting adalah kalau Bapak Ibu publish OA tidak ada jaminan artikelnya pasti publish, itu satu, dan prosesnya sama persis seperti subscription. Susahnya juga sama. Ya, jadi tidak ada jaminan ya saya bayar artikel saya pasti publish, no ya, dan tidak ada treatment yang berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu publishnya OA, semua prosesnya sama saja. Ya. Nah, nanti mungkin kalau itu kita bahasnya di kesempatan lain ya terkait dengan publication gitu. Nah, anyway, kita sekarang ke listnya ya. Nah, di sini sudah muncul ya list dari jurnalnya, semuanya ada banyak di sini ya. Nah, nanti kita tinggal pilih aja. Ini saya asal-asal aja ya. Misalnya saya pilih yang ini. Oke. Nah, begitu saya klik, kita akan langsung masuk ke halaman jurnalnya. Nah, di halaman jurnal ini kita bisa lihat ini nih judulnya Aquatic Toxicology Support Open Access, artinya jurnal ini hybrid ya. Kita bisa lihat size score, impact factor-nya berapa, lalu kita bisa lihat informasi dari jurnal ini. Misalnya ada artikel and issue di sini. Ya, jadi kita bisa lihat isu-isu atau volume-volume yang dulu-dulu gitu ya. Lalu di sini ada about seperti aim dan scope ya, editorial board membernya dan seterusnya. Lalu di sini sudah ada langsung tombol untuk submit artikel, ada guide for authors, policies dan seterusnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebelum submit artikel ya mungkin perlu baca dulu guide for authors-nya. Ya, guide for authors itu misalnya spasinya berapa, fontnya apa, yang kayak gitu-gituan tuh. Ya, itu ada di guide for authors. Nah, satu hal penting Bapak Ibu, kalau kita ingin submit artikel kita di jurnal Elsevier, itu tidak ada template ya. Jadi Bapak Ibu jangan cari template-nya di mana, memang nggak ada. Ya, jadi nanti Bapak Ibu begitu submit, apa yang disubmit itu word-nya saja. Ya, word-nya apa adanya gitu.
ya, tapi pastikan dibaca juga guide for authors. Ya, buat apa? Buat mencegah misal nih Bapak Ibu ya. Oh, karena nggak ada template ya udah saya pakai Arial fontnya 16 gitu. Ya pusing editor. Ya, jangan gitu juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap diikuti hal-hal mendasarnya. Nah, tapi memang tidak ada template-template gitu ya. Nah, buat apa? Karena fokus dari Bapak Ibu submit artikel nanti lebih ke substansinya, lebih ke kontennya. Ya, nanti setelah proses review selesai, ya di ujungnya Bapak Ibu ya, proses membuat artikel itu jadi template itu urusan manajemen jurnalnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyentuh urusan template gitu. Ya, jadi semua nanti akan dilakukan oleh manajemen jurnal sendiri. Ya, oke. Di sini ada informasi ya about the journal dan seterusnya. Nah, lalu kita sekarang sudah punya ini. Nah, ini mungkin yang dicari-cari nih Bapak Ibu. Berapa lama waktu publikasi di jurnal ini? Nah, kita sekarang sudah mulai menyediakan informasi. Ya, di sini ada review time. Ya, jadi proses review itu kurang lebih membutuhkan waktu 7,2 minggu. Ya, anggaplah 8 minggu gitu ya. Nah, ini rata-ratanya seperti ini. Lalu di sini ada kalau sudah di-accept, maka membutuhkan waktu 0,9 weeks, ya seminggu lah gitu ya, untuk publikasi. Kalau memang sudah di-accept. Ya, jadi Elsevier itu terkenal, mungkin reviewnya memang agak lama, tapi begitu sudah accept, itu langsung butuh waktu sangat-sangat singkat untuk langsung muncul. Ya, artikelnya di Science Direct. Ya, nah di sini ada editor in chief-nya siapa, editorial board member-nya kelihatan. Lalu di sini sudah ada artikel-artikel ya yang kita kategorisasi misalnya berdasarkan latest publish, top site, most downloaded, most popular. Ya, most popular ini berdasarkan media sosial. Jadi berdasarkan mention di media sosial. Itu yang most popular. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, bagaimana kita nanti bisa juga memanfaatkan Science Direct bukan cuma untuk cari artikel jurnal ya, itu yang paling utama pasti, yang sangat-sangat penting ya, tapi juga bisa mencari jurnalnya sendiri. Nah, nanti ada satu fitur baru yang akan launching di 2023 awal. Nah, mungkin di sini kalau Bapak Ibu membuka Science Direct sekarang, di sebelah kiri ini belum muncul ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sebagian besar belum bisa melihat. Ini ada satu fitur baru namanya Call for Papers. Ya, nanti kalau ini sudah launching, Bapak Ibu sudah bisa menikmati. Nah, fitur ini apa? Ini nggak apa-apa saya perlihatkan dulu ya. Nah, Call for Paper ini adalah jurnal-jurnal yang sedang punya special collection. Ya, prosesnya jauh lebih cepat gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memang dikejar deadline butuh ya untuk bisa publikasi ya di jurnal-jurnal yang tetap bagus ya, yang tetap berkualitas tapi tidak mau prosesnya terlalu panjang. Nah, Bapak Ibu bisa nanti publikasi di special collection melalui call for paper ini. Ya, nanti caranya Bapak Ibu sekali lagi ini masih beta gitu ya. Nanti kita bisa filter berdasarkan keyword dan filter ini akan bertambah terus. Ya, misalnya sekarang yang baru ada itu misalnya domain gitu ya. Katakanlah saya ingin cari call for paper untuk agriculture. Ini tinggal saya klik ya. Nah, kemudian di sini misalnya untuk agronomi, kita coba lihat. Nah, di sini ada nih. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ya, ini ada nama-nama special collection-nya gitu. Ya, untuk call for paper-nya. Ya, dan again ini masih baru, masih beta ya. Rencananya memang awal-awal tahun depan ini sudah rilis, jadi bisa dinikmati Bapak Ibu. Ya. Oke, nah itu ya pemaparan terkait dengan Science Direct. Tadi kita sudah membahas bagaimana cari artikel, bagaimana mencari jurnal, dan juga nanti ada satu fitur baru di Science Direct. Ya, yang pasti silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, silakan diunduh sepuasnya Bapak Ibu ya, untuk bisa memang membuat Bapak Ibu nanti punya referensi yang berkualitas. Ya, salah satu bocoran penting Bapak Ibu bahwa ya, kita kalau ingin publikasi di jurnal-jurnal berkualitas, salah satu syarat yang penting juga adalah pastikan referensi Bapak Ibu juga berkualitas. Ya, kalau ingin publish di jurnal Q1, ya pastikan referensi Bapak Ibu bisa dianggap oke oleh jurnal-jurnal Q1 ini. Ya, nah yang pasti kalau sudah pakai jurnalnya Elsevier biasanya aman, ya nggak akan di-bait gitu ya, untuk terkait dengan kualitas dari referensi yang Bapak Ibu gunakan. Ya, poinnya satu kalau buat kami adalah
to write quality, you need quality. Ya, jadi Bapak Ibu untuk bisa nulis yang berkualitas, maka Bapak Ibu membutuhkan referensi yang berkualitas. Ya, nah itulah fungsi dari Science Direct. Oke, nah Bapak Ibu sekarang ya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan kedua ini ya adalah terkait dengan Scopus. Ya, jadi tadi Science Direct itu untuk cari referensi artikel. Nah, sekarang kita bahasnya Scopus. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk akses Scopus ya caranya ya Bapak Ibu tinggal ke scopus.com gitu ya. Nah, begitu membuka scopus.com ya, pastikan Bapak Ibu di sini register atau sign in juga gitu ya. Jadi aksesnya sama aja dengan Science Direct ya. Bapak Ibu pastikan kalau di dalam lingkungan kampus ya tinggal buka langsung gitu ya. Tapi kalau di luar Bapak Ibu aktivasi remote access dan Bapak Ibu juga register atau sign in ya menggunakan alamat email institusi. Nah, tampilannya harus begini Bapak Ibu. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu di sini tidak melihat ada tulisan preview. Kalau masih preview, ya itu artinya Bapak Ibu belum bisa memanfaatkan semua fitur yang sudah dilanggan. Ya, jadi pastikan tidak ada previewnya. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sistem, tampilannya harus seperti ini. Ya, ini baru bisa dipakai ya karena scopus.com sama dengan Science Direct sistemnya langganan. Jadi untuk bisa mengakses memang perlu dilanggankan oleh pihak kampus ya. Dalam hal ini kalau di IPB perpustakaan IPB ya. Nah, kalau sudah tampilannya jadi begini. Nah, dalam tampilan yang seperti ini kita akan melihat apa itu Scopus, bagaimana penggunaannya ya karena ini agak berbeda dengan Science Direct. Nah, yang pasti gini Bapak Ibu ya, Scopus itu kalau untuk rekan-rekan mahasiswa terutama gitu ya, Scopus itu bukan nama jurnal ya Bapak Ibu ya. Untuk rekan-rekan mahasiswa juga nih ya. Jadi Scopus itu bukan nama jurnal ya. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa sering dengar, oh saya harus publish di jurnal Scopus. Jurnal Scopus itu bukan nama jurnal ya. Scopus itu apa sih? Scopus itu sebenarnya database ya. Jadi Scopus itu sebenarnya database di mana di dalam database Scopus itu memang ada berbagai macam jenis datanya. Ya, ada data-data jurnal, kemudian ada data-data dokumen terindeks Scopus, ada data author, ada data institusi. Ya, jadi secara umum gitu ya, Scopus itu adalah database di mana isinya adalah database jurnal, database dokumen, ya dokumen terindeks Scopus gitu ya. Kemudian database author atau penulis dan juga database institusi. Nah, semua data-data yang ada di Scopus itu memang ditaruh begitu ya di dalam satu website, simpelnya scopus.com. Ya. Nah, jadi melalui scopus.com kita bisa melakukan analisa ya terhadap data-data ini. Oke, jadi datanya ada. Ya, datanya nanti semua bisa diakses. Kemudian kita bisa menganalisa. Kita bisa analisa jurnal, kita bisa analisa dokumen, ya, analisa institusi, ya, analisa author. Oke, Scopus itu bukan tempat download full text PDF, Bapak Ibu. Ya, jadi ini satu hal yang harus diinfokan juga gitu ya bahwa Scopus beda dengan Science Direct. Scopus itu bukan tempat untuk mengunduh full text PDF. Ya, kalau untuk full text PDF Bapak Ibu contoh tadi ke sciencedirect.com. Ya. Nah, kita menempatkan Scopus itu sebagai research analytics tool. Ya, jadi dia database, tapi database-nya itu bukan untuk full text PDF, tapi database-nya adalah untuk kebutuhan analisa. Ya, analisanya ini akan sangat-sangat berguna untuk para peneliti. Oke, jadi ini satu hal yang supaya lebih jelas gitu ya pembedaannya di mana. Nah, melalui scopus.com kita tadi ya kita akan coba pertama melihat database jurnal. Ya, baru nanti kita lanjut lagi yang lain-lain. Nah, untuk database dari jurnal yang pasti di Scopus itu ada lebih dari 25.000 jurnal dan lebih yang dipublikasikan oleh lebih dari 7.000 penerbit. Ya, jadi misalnya nih, kalau penerbitnya IPB punya jurnal terindeks Scopus, maka itu bisa dicari di scopus.com.
ya, karena IPB dalam hal ini adalah sebagai penerbit dari jurnal-jurnal tersebut. Ya, Elsevier juga sama. Elsevier punya lebih dari 2.600 jurnal. Jurnalnya bisa juga dicari di Scopus. Nah, penerbit manapun, ya, mereka selama punya jurnal terindeks Scopus, maka datanya bisa kita temukan di sini. Oke, untuk mencari jurnal kita tinggal klik ini, sources. Ya, jadi kita klik sources. Oke, biasa tergantung internet ya Bapak Ibu, tunggu sebentar. Nah, nanti kalau kita sudah klik sources, kita akan langsung bisa melihat semua list dari jurnal. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah, nanti Bapak Ibu, pemilihan dari mencarinya itu bisa menggunakan subject area, bisa juga menggunakan title, publisher, atau ISSN. Ya, kalau kasusnya adalah saya hanya ingin cek benarkah jurnal ini terindeks Scopus, Bapak Ibu mungkin bisa pakai title. Ya, lalu nanti diketik title-nya apa. Atau kalau kasusnya adalah saya baru mau mencari jurnal, maka Bapak Ibu pilih mungkin subject area. Ya, ini contoh nih, subject area. Di sini ada banyak. Nah, kebetulan pertama ini adalah Agriculture and Biological Science. Nah, misalnya kita tadi ambil contoh yang sama ya. Misalnya saya peneliti di bidang aquatic science. Ya, nah ini langsung saya klik apply. Nah, tadi hasilnya dari puluhan ribu sekarang menjadi 303. Nah, sama seperti Science Direct, jangan ke kanan dulu, ya, tapi kita filter dulu hasilnya di sebelah kiri. Ya. Nah, untuk hasil di sebelah kirinya, di sini ada macam-macam. Mulai pertama ada display only open access journal, silahkan, bisa juga. Kemudian di sini ada minimum citation dan minimum documents kalau memang dibutuhkan. Nah, ini juga penting di Bapak Ibu, ya, quartile. Ini bicara QQ1 gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada pilihan dari first, second, third, dan fourth quartile. Ini artinya ini Q1, 2, 3, dan 4. Nah, ada juga show only titles in top 10%. Nah, ini apa? Ini adalah Q1 peringkat 10% paling atas. Ya, jadi Q1 yang paling atas gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti silakan ini bisa dipilih ya, kalau memang ada target misalnya saya ingin publish hanya di Q1 misalnya. Ya. Nah, ini nanti bisa nanti kita bicara lebih lanjut lah ya terkait QQ1 itu apa gitu. Nah, kemudian di sini ada source type ya. Di Scopus Scopus itu bukan hanya jurnal ya yang bisa terindeks Scopus tapi bisa juga book series, conference dan trade publication. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu cari jurnal, jurnalnya harus diklik ini. Ya. Nah, kita ambil contoh misalnya jurnal lalu Q1. Oke, kita klik apply. Nah, kemudian nanti hasilnya bisa kita lihat di sini ya, ada 66. Ini adalah aquatic science, kemudian ini jurnal Q1 ya. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita bisa melihat judulnya, site score-nya berapa, peringkatnya berapa, jumlah citasi ya. Kemudian berapa persen artikel di jurnal ini yang tersitasi juga kelihatan. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat ya nilai SNP, nilai SGR dan juga publisher-publishernya. Ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya di sini kita ambil yang ini. Kita klik. Nah, nanti hasilnya langsung kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada judul jurnal tercover oleh Scopus. Jadi ini masih terindeks Scopus dari tahun 1981 sampai sekarang. Penerbitnya kelihatan siapa gitu ya. Nah, semuanya ada informasi di sini termasuk nilai ini, site score, SGR dan SNP. Ya. Nah, site score, SGR dan SNP ini adalah nama formula ya untuk menghitung kualitas dari jurnal. Ya, jadi jurnal itu mereka punya kualitasnya masing-masing. Nah, site score, SGR, dan SNP itu nama formula untuk menghitungnya. Ya, nanti berdasarkan perhitungan site score, SGR, dan SNP, maka kita memiliki jurnal Q1 sampai Q4. Ya, nah di sini nanti kita bisa lihat juga informasi. Ya, site score ini yang muncul di sini adalah yang site score. Ya, jadi kalau site score itu hitungannya gampang, cuma citasi dan dokumen. Ya, jadi citasinya berapa, dokumennya berapa, nanti akan muncul berapa nilai site score-nya. Nah, di bawah juga penting nih Bapak Ibu, ini adalah gini, peringkat dari jurnal berdasarkan subjek areanya. Ya. Nah, kalau kita lihat,
satu jurnal itu bisa punya beberapa disiplin ilmu. Ya, kalau kita lihat di sini, jurnal ini punya 2 disiplin ilmu. Ya, aquatic science dan satu lagi adalah health toxicology and mutagenesis. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau aquatic science, jurnal ini peringkat 9 dari 234, tapi kalau health toxicology and mutagenesis, jurnal ini adalah peringkat 20 dari 138. Ya, nah ini dua-duanya sih masih Q1. Oke. Nah, tapi artinya apa? Kalau mungkin nih ya, kita ketemu jurnal yang katakanlah ini bukan 20 tapi 70 gitu. Ya, maka di sini khusus di bagian yang health toxicology and mutagenesis, jurnal ini bukan Q1. Ya, kalau misalnya tadi ya anggap ini jurnal peringkat 137 dari 138, artinya jurnal ini Q4 di bidang ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, bagaimana melihat data yang ada di jurnal ini. Oke. Nah, kalau jurnal itu discontinue, ya, maka di sini akan ada informasi coverage discontinued in Scopus. Ya, kalau ini kan nggak ada gitu ya, tapi kalau misalnya discontinue, akan ada tulisannya coverage discontinued in Scopus. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gitu ya di dalam bagaimana kita nanti mencari data-data terkait dengan jurnal. Oke. Nah, itu yang pertama ya, database-nya untuk jurnal. Nah, yang kedua ini adalah kita bisa mencari artikel, dokumen-dokumen ya, semua yang terindeks Scopus dari semua penerbit. Ya, caranya ya tinggal ke sini, dokumen gitu ya. Lalu di sini kita bisa memilih filternya mau pakai yang mana. Lalu di sini sudah ada langsung untuk mencari dokumennya mau apa. Ya, artinya kita tinggal pakai kata kunci saja. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan satu hal yang penting Bapak Ibu, yaitu Advanced Document Search. Ya, Advanced Document Search di Scopus itu lebih kompleks dari Science Direct. Ya, kalau kita klik, nah kita akan masuk ke sini. Nah, di Advanced Document Search, sebenarnya kita bisa menggabungkan kata kunci plus berbagai macam field codes. Ya, jadi ada juga Boolean operators. Jadi banyak nih ya kata kunci, ada operators, ada Boolean operators, plus ada namanya field codes. Nah, maksudnya bagaimana sih? Maksudnya gini, contoh ya, saya mencari kata kunci sustainable agriculture. Oke. Nah, kemudian saya ingin cari penelitian sustainable agriculture ya, misalnya hanya di Indonesia. Ya. Nah, akan lebih daripada Bapak Ibu ketik begini ya. Nah, ini hasilnya akan kurang pas Bapak Ibu. Oke. Karena Indonesia itu akan menjadi konteks. Jadi Bapak Ibu ingin carinya di konteks Indonesia. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ya. Ini ada yang namanya field codes. Oke. Nah, kalau tadi saya ingin cari sustainable agriculture untuk Indonesia, maka saya pilih ini. Namanya affiliation. Ya, di sini ada informasi-informasinya. Nah, kalau Indonesia berarti saya pilih ini, affil country. Ini kalau saya klik, nah saya akan terbuka satu field codes. Nah, disinilah baru saya ketik Indonesia. Ya, jadi mesin pencari ini tahu bahwa Bapak Ibu ingin cari sustainable agriculture, tapi konteksnya hanya di Indonesia. Ya, ini hasilnya jadi lebih tepat. Oke, kalau misalnya ingin cari di IPB, berarti Bapak Ibu pilih ini affiliation organization. Lalu ketik IPB University. Ya. Nah, ini nanti silakan ya, di sini ada banyak sekali yang bisa dipilih termasuk biological entities. Ya, misalnya sequence bank, sequence number gitu ya. Chemical entities juga ada, jadi nanti bisa disesuaikan. Oke. Nah, kemudian ini juga penting Bapak Ibu. Saya tadi sempat lihat di websitenya perpustakaan ya, sepertinya juga ada sekarang fokus ke SDG, ya, Sustainable Development Goals. Ya, bukan hanya di perpustakaan, pasti untuk universitas juga sama. Nah, kita di Scopus ya, kita juga karena datanya itu dipakai oleh Times Higher Education, QS gitu ya, terutama untuk impact ranking mereka terkait dengan SDG, maka kita menyediakan yang namanya pre-generated queries menggunakan SDG. Nah, itu apa sih? Nah, kita ke bawah nih Bapak Ibu, saya scroll ke bawah.
Bapak Ibu di sini bisa lihat pre-generated queries. Pre-generated queries itu adalah kita akan mencarikan kata-kata kunci sesuai dengan SDG yang diinginkan. Misal nih Bapak Ibu ya, saya itu ingin penelitian saya berkontribusi terhadap SDG nomor 6, misalnya Clean Water and Sanitation. Masalahnya adalah saya kurang tahu kata-kata kunci apa yang bisa saya gunakan supaya kontribusinya jelas ke SDG ini. Ya. Nah, di sini itu sudah disediakan list dari kata kuncinya. Ya, berdasarkan SDG. Bapak Ibu tinggal klik. Misal tadi SDG nomor 6. Ya, kita klik aja nih SDG nomor 6-nya. Nah, begitu kita klik, ini kayak magic gitu Bapak Ibu ya, muncul semua gitu. Ya, ini semua kata kunci kalau Bapak Ibu pakai, ini akan berkontribusi terhadap SDG nomor 6. Oke, tentunya Bapak Ibu ya, tidak semua kata kunci kita pakai, tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran. Contoh ya, ternyata ya, waktu saya lihat kata kunci ini, oh ternyata saya bisa meneliti ini, water conservation. Kalau saya meneliti pakai kata kunci water conservation, ternyata itu akan berkontribusi terhadap SDG nomor 6. Nah, saya nggak perlu teliti semua ini nih. Ya, jadi apa yang bisa saya lakukan adalah, ini saya tinggal delete, ya, saya delete saja, saya pakai yang ini aja. Nah, ya, jadi nanti penelitian saya, ya, itu topiknya jelas water conservation, ya, kemudian nanti saya juga tahu bahwa penelitian ini berkontribusi terhadap SDG nomor 6, gitu. Ya, nah SDG lain juga tinggal dipilih aja di sini Bapak Ibu ya, mau yang mana gitu. Ya, kalau misalnya IPB ada fokus ke SDG tertentu ya silakan nanti bisa disesuaikan. Ya, nah kita mungkin kita untuk contoh gitu ya, misalnya saya tadi pakai SDG nomor 6, oke kita pakai ini sebagai contoh. Nah, langsung kelihatan semua. Anggaplah gitu ya, saya iseng, saya ingin tahu semua penelitian SDG nomor 6. Ya, view-nya seperti apa. Oke, untuk itu saya tinggal pakai semua kata kunci ini, saya klik search. Ya. Nah, begitu saya klik search, di sini kita bisa lihat hasilnya ada 173.000 dokumen. Ya. Nah, di sini semua hasilnya akan kelihatan. Ya, ini semua penelitian terkait SDG nomor 6 tadi. Ya, sama sebelah kiri ada filternya, jadi silakan Bapak Ibu bisa milih-milih juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menunjukkan ini. Ini fitur yang paling menurut saya sih ya, sebagai peneliti itu sangat-sangat bermanfaat. Ya. Nah, kita tadi mencari berdasarkan kata kunci, ini kebetulan banyak, semua SDG 6. Ya. Nah, anggap Bapak Ibu misalnya kata kuncinya cuma satu gitu ya, Bapak Ibu ingin fokus pada kata kunci tersebut. Nah, ini misalnya rekan-rekan mahasiswa, mungkin sering ditanya gini ya, anggap Bapak Ibu mahasiswa meneliti topik ABC. Ya, topik ABC apalah itu, nanti tinggal diganti ya. Jadi Bapak Ibu mahasiswa ini meneliti topik ABC. Mungkin dosennya nanya nih ke Bapak Ibu, ya. Sebelum kamu meneliti topik ABC, coba cari dulu ya penelitian-penelitian yang bagus untuk topik ABC tersebut. Nah, ini kadang-kadang nih membingungkan nih. Bagus itu maksudnya apa? Ya, saya nggak tahu nih rekan-rekan mahasiswa terpikir tidak gitu ya. Tapi kalau ditanya dosennya, coba cari penelitian yang bagus. Bagus itu maksudnya gimana ya? Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa tuh bisa pakai ini. Bisa pakai scopus.com. Nah, karena apa? Karena di sini ada fungsi sort. Ya. Fungsi sort ini ya bisa sesuai dengan namanya, kita bisa sorting dokumen berdasarkan kategori ini. Ya. Misal tadi ya, saya ingin cari penelitian yang bagus. Oke, mungkin yang paling gampang untuk mengetahui penelitian itu bagus atau tidak adalah jumlah citasi. Maka saya tinggal pilih sort by cited by highest. Nah, ini udah ya. Nah, jadi begitu sorted by highest, yang terjadi adalah si topik ABC itu kelihatan penelitian yang paling banyak disitasi ya adalah yang ini. Nah, ini nanti bisa diklik dan kita bisa baca sampai dengan abstraknya. Nanti kalau mau download juga ada, ini kalau saya buka gitu ya. Ups, bentar. Ya, sepertinya ada error ini. Bentar. Nah, ini ya. Nah, jadi begitu kita klik, nah dia akan terbuka. Ya, kita bisa melihat
Ya, ini penelitiannya apa, dari mana, ya, abstraknya apa, keywordnya apa, semuanya kelihatan. Ya, dan di sini ada tombol download. Nah, tombol download ini akan mengarahkan kita ke penerbitnya. Ya, jadi kalau artikel ini memang subscription base, maka kalau kita klik download, kita akan dibawa ke halaman penerbitnya untuk mengunduh di sana. Kalau artikel ini open access, maka kalau kita klik artikel ini bisa di-download. Ya, jadi kalau ini subscription, memang kita harus mengunduhnya di tempat penerbit. Kalau ini artikelnya open access, maka ini bisa di-download. Ya, nah saya nggak tahu nih, ini kalau saya klik, coba kita lihat ya, apa yang terjadi. Ini saya nggak tahu ini saya punya akses atau tidak gitu ya. Nah, ini lagi dicari nih sama si mesinnya, apakah ini artikelnya memang bisa langsung diunduh atau memang harus ke penerbitnya. Ya. Ini kalau kelamaan kita bisa tinggal aja ini dulu ya. Tapi nah, oh ini bisa ya. Jadi kalau ini bisa nih Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin ini sepertinya OA mungkin ya. Nah, jadi itu tadi ya, begitu kita cari di sini kita bisa langsung sort misalnya cited by gitu. Nah, atau mungkin ada juga pertanyaan begini, coba cari dulu topik itu, si topik ABC ini pertama kali diteliti itu oleh siapa? Ya, jadi moyangnya si topik ini tuh penelitiannya dari mana gitu ya. Nah, kita bisa di sini sort based on date oldest. Nah, kalau kita sortnya date oldest, maka yang terjadi adalah, nah kita bisa lihat bahwa penelitian pertama yang berkontribusi terhadap SDG nomor 6 atau yang topik ini gitu ya Bapak Ibu ya, topik ABC, itu yang ini, Green Water. Tahun berapa? Tahun 1855. Ya, jadi udah ada nih. Ini nanti tinggal dibuka terus nanti tinggal dibaca ini penelitian apa tahun 1855. Ya. Nah, ini bisa kita urut-urutkan seperti ini. Ya, dan bisa juga Bapak Ibu ekspor ke Excel. Ya, jadi ini kalau saya klik, nah di sini saya tinggal pilih CSV export. Nah, nanti semua data ini akan bisa kita ekspor ke Excel. Ya, kalau rekan-rekan di sini Bapak Ibu mau melakukan literatur review misalnya, ini sumber yang paling buat saya sih, ini sumber paling lengkap ya untuk Bapak Ibu bisa pakai satu kata kunci ya, buka semua cari semua literaturnya gitu ya, dan Bapak Ibu bisa punya gambaran dan kelihatan lagi ya jumlah citasinya berapa, kapan publish ininya, semua data-datanya itu sudah ada di situ. Ya, nanti PR-nya ya tinggal dibaca gitu ya. Nah, ini sumber data yang kalau bicara tentang dokumen. Ada lagi ini, Analyze Search Result. Nah, ini juga satu tombol magic gitu Bapak Ibu ya, karena begitu kita klik Analyze Search Result, kita akan dibawa untuk melihat bagaimana performa dari kata kunci yang kita gunakan. Dalam kasus ini SDG nomor 6. Ya, di sini kelihatan, pertama dokumen buyer, kapan pertama kali publish sampai statusnya bagaimana. Nah, kalau ini kejauhan 1855, Bapak Ibu bisa ganti. Misalnya, saya hanya ingin lihat SDG nomor 6 dari tahun 2010. Ya. Nah, sampai misalnya 2022. Oke, kita klik Analyze. Nah, maka kita akan mendapatkan datanya begini nih. Jadi, berdasarkan dokumen, ya, jumlah dokumen yang dipublish untuk SDG 6 itu selalu naik ya dari 2010. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat topik saya, apakah seperti ini juga, atau mungkin dia turun, atau mungkin naik turun gitu. Ya, statusnya seperti apa. Ya. Nah, semuanya pun bisa kita klik nih. Lalu di bawah kita juga bisa lihat dokumen per year by source, ini akan menunjukkan jurnal-jurnal mana yang paling sering publikasi topik ini, by author, ya, siapa yang paling sering publikasi topik ini, by affiliation, ya, afiliasi universitas mana, lalu by country, ya, by type, subject area, dan bahkan ada juga by funding sponsor. Jadi pemberi dana hibahnya siapa yang paling besar. Ya. Nah, ini kita juga bisa klik, contoh saya pilih yang ini. Nah, document by country or territory. Nah, kita bisa lihat bahwa kontribusi terbesar untuk SDG nomor 6 itu sebenarnya datang dari Cina, US, India, dan seterusnya. Nah, sebelah kiri kita bisa lihat listnya. Ya, coba kita cari Indonesia gitu ya. Nah, misalnya di sini mana Indonesia? Harusnya banyak. Coba. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat Indonesia itu ada 1.352 dokumen yang berkontribusi terhadap SDG nomor 6.
Ya, nanti SDG 6-nya Bapak Ibu tinggal ganti topiknya apa. Oke, ini pun bisa saya klik. Jadi kalau saya klik Indonesianya, yang terjadi adalah saya akan di bawah untuk melihat 1438 SDG 6 Indonesia only. Ya, ini hasilnya begini. Ini pun bisa saya analyze. Jadi saya bisa lebih dalam begitu ya. Nah, ini hasil analisanya begini. Jadi pertama kali tahun 1981. Nah, ini hasilnya. Nah, ini di bawah juga sama, kita bisa lihat data-datanya lebih lengkap. Ya, misalnya by affiliation. Nah, kalau kita klik, kita bisa lihat bahwa ternyata ya kalau bicara SDG nomor 6, maka kontribusi terbesar itu adalah dari kampus-kampus ini. Ya, termasuk di sini ada IPB. Ya, kalau Bapak Ibu penasaran misalnya ya, SDG nomor 6 IPB, ya, ini seperti apa? Berarti ini bisa diklik Bapak Ibu. Tinggal ke IPB, klik saja. Nah, nanti terbuka, ini sekarang jadi 61, ini SDG 6 IPB only nih. Jadi nama-nama di sini nih Bapak Ibu dari IPB. Ya, kita klik Analyze Search Result. Nah, kita bisa lihat, nah ini SDG nomor 6 IPB. Ya, jadi kelihatan semua, di sini ada jumlah dokumennya dan seterusnya. Di sini ada nama-nama penulisnya juga. Ya, kalau kita klik di sini, nah sekarang kita bisa lihat ini Bapak Ibu mungkin kenal gitu ya, saya kurang tahu nih kenal atau tidak dengan beliau-beliau. Nah, beliau-beliau ini adalah yang kontribusi terhadap SDG nomor 6. Misalnya penasaran ya, nah ini beliau siapa, penelitiannya apa, tinggal diklik, nanti masuk lagi ke profil beliau. Jadi benar-benar bisa sampai level author. Ya, kontribusinya kita bisa lihat secara global, negara, institusi, sampai ke level peneliti. Ya. Nah, ini fungsi yang mencari dokumen. Ya, fungsi paling kompleks tapi paling mantap gitu ya untuk melakukan penelitian. Nah, lanjut berikutnya. Kita juga bisa mencari author. Nah, untuk author ini adalah mereka yang sudah punya Scopus ID. Jadi harus punya Scopus ID dulu gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ketik berdasarkan last name. Last name ini wajib. Kalau first name terserah. Nah, afiliasi juga bisa ditambahkan. Ya, ini saya ambil contoh. Misalnya, ini saya sering pakai beliau gitu ya. Nah, misalnya beliau ini namanya Mori Masahiro. Saya tinggal klik search. Nah, hasilnya langsung muncul di sini. Ya. Nah, hasil pencarian itu bisa memunculkan lebih dari satu author. Kenapa? Karena memang kalau ada yang namanya sama, ya berarti kebetulan gitu ya. Nah, ya nanti mereka akan muncul semua. Ya, tapi pembedanya di sini kita bisa lihat afiliasinya. Ya, jadi kalau kebetulan namanya sama, kita perlu lihat apakah afiliasinya yang benar yang mana. Oke, misalnya yang ini kita mau lihat beliau itu siapa gitu ya. Nah, kita tinggal klik. Nah, kita akan masuk ke halaman ini. Nah, di mana di halaman ini kita bisa melihat profil dari peneliti ini. Ya, mulai dari jumlah dokumen, jumlah citasi, H-indeksnya, topik-topik yang sering dikontribusikan oleh beliau, semuanya akan muncul di sini. Dan kita bisa sort. Ya, misalnya sort by cited. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa beliau ini satu yang paling banyak disitasi adalah yang artikel yang ini. Nanti artikelnya bisa diklik, bisa dieksplor lagi. Ya, nah, bisa juga mau cari yang paling oldest, mau cari yang newest, nah silakan Bapak Ibu bisa explore sendiri. Ya, ini akan sangat bermanfaat ya, terutama mungkin untuk Bapak Ibu ya yang ingin karir sebagai penelitinya itu terrangkum dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan scopus.com ini ya. Nah, kemudian next kita lihat afiliasi. Nah, untuk afiliasi kita bisa mencari semua lembaga yang punya memang afiliasi Scopus gitu. Ya. Nah, kita tidak hanya bisa mencari IPB gitu ya, tapi kampus-kampus lain pun kalau Bapak Ibu mau cari juga bisa. Ya. Nah, tapi untuk kasus ini kita pakai IPB ya, kan nggak mungkin saya pakai kampus lain gitu. Jadi saya tinggal ketik IPB University, saya klik di sini. Nah, nanti hasilnya langsung terbuka. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini view-nya IPB ya. Dokumennya berapa banyak, author-nya ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa oh ternyata IPB itu dalam hal kontribusi berdasarkan disiplin ilmu paling banyak adalah agriculture, biological science, environmental science dan seterusnya. Nah, ini pun semuanya bisa diklik nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misal ya saya dekan gitu satu fakultas, saya penasaran fakultas saya tuh seperti apa ya kontribusinya. Nah, angka-angka yang warna biru ini semua bisa kita klik ya dan bisa kita eksplor lebih lanjut. Ya.
Lalu ada collaborating affiliation, kita bisa lihat IPB itu paling banyak berkolaborasi sama siapa. Nah, ini kelihatan di sini nih, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di sini ada dokumennya juga. Jadi kalau saya penasaran IPB sama ITB gitu ya. Nah, ada 278. Nah, ini apa ya? Nah, ini bisa diklik nanti kelihatan. Ya, dokumennya ada apa saja. Lalu by source. Nah, ini adalah IPB itu paling banyak publikasi di jurnal apa, jurnal atau conference apa. Nah, di sini juga akan kelihatan. Ya, jumlah dokumennya dan seterusnya. Ya, ini kalau tidak salah jurnalnya IPB kan ya Bapak Ibu ya, Hayati Journal of Bioscience kalau nggak salah, seingat saya ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa langsung lihat sendiri gitu ya. Nah, jadi ini mungkin satu hal yang paling bermanfaat terutama untuk Bapak Ibu di bagian pengambilan keputusan mungkin ya untuk kebijakan strategis. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan juga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, nanti akan ada satu fitur baru. Ya, fitur ini memang belum muncul di Bapak Ibu, ya masih pilot sama seperti Science Direct tadi. Nah, di Scopus juga akan ada satu fitur baru, namanya Researcher Discovery. Ya, nah Researcher Discovery ya itu adalah satu fitur di mana Bapak Ibu bisa mencari peneliti yang paling banyak publikasi. Ya, yang paling sering ya banyak high index-nya tinggi gitu ya untuk topik-topik tertentu. Nah, ini akan berguna ketika Bapak Ibu misalnya ingin mencari kolaborator atau mungkin Bapak Ibu di sini pengelola jurnal ingin mencari reviewer. Ya, atau Bapak Ibu peneliti yang ketika submit paper diminta untuk menambahkan nama reviewer, potential reviewer gitu. Nah, nyarinya di mana? Nyarinya bisa di sini nanti. Ya. Jadi, saya ambil contoh. Misal tadi saya pakai kata kuncinya masih sama gitu ya. Nah, anggap saya pakai kata kuncinya ini. Ya, saya klik search. Oke. Nah, jadi kalau saya pakai kata kunci sustainable agriculture, sekarang saya bisa melihat semua author yang mereka banyak kontribusi ya terhadap kata kunci ini. Nah, di sini akan langsung muncul. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat gitu ya. Nah, peneliti itu siapa, dari mana, H-index-nya berapa, jumlah dokumennya berapa, ya. Kita bisa klik dan kita bisa lihat beliau ini siapa dan bisa juga cari full profile-nya. Ya. Nah, sekali lagi ini bermanfaat sekali, terutama itu tadi ya banyak caranya lah gitu ya. Atau Bapak Ibu mungkin butuh narasumber ya, yang fokus pada topik-topik tertentu, ya. Nah, ini sudah disediakan datanya di sini. Ya, bahkan kita bisa filter nanti, misal berdasarkan country. Contoh ya, saya ingin cari kolaborator, tapi hanya dari misalnya negara tetangga, misalnya dari Singapura. Nah, ini ketik aja Singapura. Nah, nanti di sini akan muncul. Jadi kalau Bapak Ibu ingin carinya yang Singapura aja, maka di sini beliau-beliau inilah ya yang ada kontribusi terhadap kata kunci ini. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ganti, misalnya, oh, nggak jadi Singapura, carinya India. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal matikan yang Singapurnya, cari yang India. Nah, di sini langsung muncul nih. Ya, dan sama preview, tinggal di preview, nanti bisa dilihat full profile-nya juga. Kalau diklik, kita masuk ke full profile-nya. Ya. Nah, ini satu fitur yang sekali lagi ini masih baru nih Bapak Ibu ya. Jadi sama rencananya awal tahun depan juga kalau sudah oke semua, tidak ada bug, tidak ada error-error, maka kita akan langsung rilis ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa menikmati fitur baru ini. Nah, itu tadi ya. Jadi Scopus sekali lagi Bapak Ibu bukan nama jurnal, tapi sebuah database di mana banyak analisa yang bisa Bapak Ibu lakukan, baik untuk cari jurnal, cari dokumen, ya, author, affiliation. Ya, itu 4 dulu, nanti makin lama makin banyak lagi. Ya. Nah, jadi itu pemaparan dari saya Bapak Ibu ya terkait Science Direct ya sebagai tempat untuk cari referensi dan satu lagi Scopus untuk kebutuhan research analytics. Ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya pemaparan dari saya. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, nanti di ujung ya saya akan share juga kita punya sertifikat dari Elsevier juga ya, tapi nanti di akhir aja ya. Tapi sekarang kita ke sesi tanya jawab dulu ya. Nah, saya kembalikan ke host, silakan. Ya, terima kasih Pak Johan Jang atas pemaparannya. Ya. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan
atau kalau perlu di chat atau raise hand ya Pak Jang ya, Ya, sepertinya silakan. gitu. Ini kebetulan ada yang satu yang sempat saya catat nih pertama kali nih, dia bertanya mengenai ini, katanya kan kalau berlangganan kalau mau publish itu ada biayanya ya katanya. Nah itu ada yang bertanya dari Mbak Diah, katanya apakah sama biayanya kalau yang jurnal untuk publish di jurnal terindeks Scopus ataukah masing-masing jurnal ada biaya-biaya tertentu? Ya. Mohon Pak Jang ini. Oke, saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya supaya saya nggak lupa nanti kalau udah bahas. Oke, Iya, jadi betul. pertama biaya untuk APC ya. Nah, jadi pertama pasti Bapak Ibu, APC itu hanya berlaku kalau jurnalnya open access ya. Jadi kalau jurnalnya subscription tidak ada APC. Oke. Nah, berapa biayanya itu tergantung dari beberapa faktor. Pertama ya adalah disiplin ilmunya. Ya, disiplin ilmu itu ternyata ada efeknya. Yang paling mahal itu health science, medical health science ya. Nah, yang paling murah itu social science. Ya, bukan berarti social science lebih jelek, enggak Bapak Ibu ya. Tapi secara strukturnya health science itu yang paling mahal. Nah, kemudian yang kedua tergantung juga dari penerbitnya. Dan penerbit dalam hal ini adalah lebih ke manajemen setiap jurnalnya. Nah, kalau kita bicara jurnal-jurnal yang dikelola oleh perusahaan swasta, ya mereka pasti punya operational cost, ya biaya operasinya mereka. Nah, ini tergantung nih. Ya, ada mungkin perusahaan-perusahaan yang mereka bisa menekan biaya operation mereka sehingga APC-nya tidak terlalu mahal. Ya, tapi ada juga yang kurang bisa sehingga APC-nya jadi mahal. Ya, atau bisa juga gini, mereka ingin supaya ya terbitannya itu bisa cepat. Jadi jangan terlalu lama juga di jurnalnya gitu ya. Nah, karena itu mereka harus meng-hire lebih banyak orang. Nah, karena mereka harus hire lebih banyak orang, berarti mereka harus menggaji lebih banyak orang gitu. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan nilai APC itu bisa meningkat dan memang beda-beda. Ya, APC itu di jurnal terindeks Scopus tuh berbeda-beda. Ya, banyak sekali. Ada yang mungkin hanya 300 gitu ya, misalnya $300, ada yang mungkin bisa sampai $5.000 gitu. Ya, nah ini memang tergantung dari hal-hal itu tadi ya, disiplin ilmunya apa, kemudian bagaimana operation dari setiap jurnal. Ya, jadi tergantung semua itu, nanti Bapak Ibu akan lihat range-nya mungkin bisa dari katakanlah ada yang mungkin 100-200 sampai mungkin 5.000 lebih. Gitu ya. Iya, ini udah cukup kali ya Mbak Diah ya, sudah. Kemudian ini tadi ada yang raise hand, Pak siapa? Pak Dodik ya tadi ya. Silakan Pak Dodik ya. Terima kasih Bu Irma. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya apresiasi nih acara ini. Tadi saya tidak utuh acaranya, baru dapat yang Scopus ya. Jadi yang awal tidak bisa saya ikuti. Tapi yang jelas sangat-sangat bermanfaat informasinya bagi mahasiswa, bagi kami dosen. Nanti mohon Prof. Puji atau panitia mengizinkan ada recording yang bisa kami share begitu ya, untuk dibagikan pada staf dosen atau mahasiswa yang mungkin sekarang sedang menulis disertasi dan seterusnya, bisa memanfaatkan informasi yang sangat berharga dari Pak Johan. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Pak Johan, berkenaan dengan ini Pak, saya juga penilai di Jakarta untuk melihat apakah jurnal itu termasuk reputable begitu ya. Reputable kan Scopus atau WOS begitu, Web of Science. Nah, sekarang itu ada isu yang publikasi dan beberapa sudah terjebak di dalamnya, itu adalah jurnal yang mirip-mirip dengan aslinya, ada dengan hijack jurnal atau cloning ya. Nah, ini caranya gimana Pak untuk men-screen begitu melalui Scopus gitu ya, sehingga kita tidak terkena masalah itu, dan tentunya kasihan mahasiswa nanti kalau saya masuk ke sana kemudian menjadi tidak valid untuk persyaratan ujian. Itu aja Bu Irma, terima kasih Pak Johan. Ya. Kan Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Dodik ya. Ini isu yang memang sangat-sangat panas, bukan lagi hangat gitu ya, udah panas nih. Terkait dengan jurnal hijack dan sebagainya. Mungkin nanti sama perpustakaan kalau kita mau buat tentang predatory publishing juga silakan Prof. Muji gitu ya, kita bisa kupas tuntas ya tentang predatory publishing. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan Pak Dodik dulu, untuk memang yang pasti kita kan nggak mungkin bisa menyetop. Jadi prevention itu kan agak susah ya, karena tiap orang bisa bikin website sekarang gitu Pak.
semuanya bisa di cloning gitu gampang ya. Kemarin juga heboh soal hacker gitu ya. Nah, ini juga ada tuh kasusnya di dalam dunia scientific gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau untuk Scopus itu adalah di scopus.com, Bapak Ibu. Ini saya mungkin share screen lagi biar kelihatan. Sebentar. Itu ada datanya. Bentar ya. Nah, nih, jadi tadi kan kita cari jurnal ya Bapak Ibu di sources nih. Oke, kemudian nanti kita tinggal cari dulu jurnalnya. Ya, misalnya kita nih ragu ya, ini jurnalnya websitenya benar atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kita masih ragu. Nah, sekarang kita ke scopus.com, Bapak Ibu cari jurnalnya. Ini anggap random saja ya. Misalnya saya pilih yang ini, The Lancet, saya klik. Nah, ini misal ya, Bapak Ibu menemukan ada 2 website The Lancet, mana yang benar gitu. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu ke sini. Lalu di tampilan halaman ini, Bapak Ibu, di sini klik More. Ya, ini kayaknya ada yang error dikit gitu ya. Tapi ini Bapak Ibu nanti klik More. Nah, mungkin laptop saya nih. Nah, di sini ada Source Homepage yang paling bawah. Ya, jadi klik More, lalu pilih Source Homepage. Nah, kalau kita sudah klik Source Homepage-nya, nah nanti kita akan dibawa ke website aslinya. Ya, jadi ini cara di mana Bapak Ibu bisa memastikan yang benar itu sebenarnya yang mana. Ya, karena kejadiannya memang banyak yang akhirnya tertipu gitu ya. Nah, ini dia begitu tadi saya klik source homepage-nya, kita dibawa ke halaman ini. Nah, ini udah pasti ini website yang benar ya untuk si jurnal ini. Ya. Ini satu hal yang penting mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Sejelek apapun websitenya. Tapi kalau itu datanya sudah didapat dari link ke Scopus, itu website aslinya. Ya, karena yang sering terjadi adalah website baru yang cloning website asli itu kelihatan lebih bagus dibanding website aslinya. Ya, tapi jangan tertipu sama tampilannya, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau editor jurnal tuh saking sibuknya nggak sempat ngurusin websitenya diperbagus gitu ya. Nah, ini pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seringkali dia buat websitenya lebih keren, lebih bagus ya, sehingga dianggap itu yang asli, yang jelek yang palsu, padahal kebalik mungkin kasusnya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu pakai scopus.com-nya, cari ini more, kemudian klik source homepage-nya. Nah, itu yang benar ya. Nah, semoga menjawab ya Bapak tadi ya, Pak Dodik ya. Terima kasih. Ada lagi Pak Dodik yang ingin tanyakan? Cukup, berarti nggak mungkin masuk ada 2 alamat jurnal di Scopus ya Pak Johan? Berarti ya? Ya. Masih 1 ya? Masih cuma 1. Oke, ya terima kasih Pak Johan. Ya. Cukup, Irma. Iya, terima kasih Pak Dodik atas pertanyaan. Ini Pak Johan di chat ada pertanyaan ini dari Ibu Ira, ini katanya, apakah Pak Johan sudah baca belum? Bu Ira. Bagaimana mencari, ketika kita mencari artikel jurnal, dan sudah menemukan artikel yang diinginkan, apakah bisa langsung mengetahui ranking jurnal? Kemudian strateginya untuk meningkatkan peluang untuk bisa dimuat di jurnal yang sudah terindeks Scopus. Mungkin Pak Johan silahkan jawab. Ya, ini saya share screen lagi biar Bapak Ibu langsung kelihatan. Jadi waktu cari jurnal, nah iya, waktu cari di halaman yang sources ini Bapak Ibu ya. Nah, waktu kita cari jurnal, di sini sudah ada ininya filter untuk kuartilnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pilih di sini Q-nya mau Q berapa. Ya, Q1, 2, 3, atau 4. Ya, kalau saya klik yang first quartile, itu kan Q1 ya. Klik saja, klik apply. Nah, dia langsung terbuka. Tadi 43.000, sekarang jadi 8.380. Nah, ini udah pasti ini Q1 nih Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi ini satu catatan penting Bapak Ibu ya. Ini Q1-nya based on site score, bukan based on SGR. Ya, jadi ini Q1 yang muncul di sini, ya, kuartil yang muncul di scopus.com itu based on site score, bukan based on SGR. Kenapa bukan based on SGR? Karena gini, yang pasti gini, SGR itu bukan kompetitor kita, mereka juga pakai data Scopus gitu ya, tapi mereka tuh sebenarnya prinsipnya agak beda gitu ya. SGR itu update-nya setahun sekali. Saya kurang tahu nih Bapak Ibu familiar atau tidak gitu ya, tapi SGR itu update setahun sekali. Ya. Kalau SGR itu update setahun sekali, ini kadang-kadang jadi masalah. Ya, kenapa jadi masalah? Karena Scopus itu update-nya sebulan sekali. Sementara SGR update-nya setahun sekali. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan datanya bisa beda. Ya, misal ya, Bapak Ibu buka skema GoJR, lalu lihat di situ, oh jurnalnya Q2. Nah, begitu buka Scopus, ternyata jurnalnya Q3 misalnya.
Jadi yang mana yang benar gitu? Ya, nggak ada yang salah dari dua-duanya Bapak Ibu. Ya, karena itu tadi based on SGR jurnal ini Q2, tapi based on site score jurnal ini Q3. Nah, kenapa SGR-nya stay di Q2? Karena Q2 itu akan bertahan selama 1 tahun sampai ada SGR tahun berikutnya. Kalau di Scopus, site score itu tiap bulan bisa naik turun, sehingga ya kuartilnya bisa naik turun juga. Ya mungkin nggak tiap bulan naik turun gitu Bapak Ibu ya, tapi ada potensi ya di bulan-bulan tertentu mungkin kuartilnya turun. Ya, nah ini yang nanti membedakan. Mana yang dipakai sebenarnya tergantung kebijakan dari misalnya universitas atau bahkan negara gitu ya. Mana yang mau lebih dijadikan sebagai patokan. Ya, saya tahu beberapa kampus itu mereka sekarang ada yang mulai mereka pakainya yang scopus.com gitu ya, karena mereka lihat bahwa memang benar gitu bisa naik turun gitu. Ya, sementara kalau di Skimago bisa juga dipakai, tidak masalah gitu ya, tapi di double check juga di Scopus. Ya, karena itu tadi ada periode waktu di mana SGR memang butuh 1 tahun baru mereka update kuartilnya kuartil berapa. Ya, sangat teknis tapi begitulah Bapak Ibu ya yang terjadi di belakang layar. Ya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Raise hand itu Mbak Diah tuh Mbak. Silakan Mbak Diah. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi menarik pertanyaan dari Mbak Ira tadi ya, Pak Johan. Mengingat kalau setahu saya kan kami sebagai mahasiswa pasca ini kan ada proses ya Pak, dari hasil penelitian untuk menjadi 1-2 bulan sekali agak riskan juga ya Pak. Misalnya kan prosesnya juga tidak memakan waktu cepat gitu, dalam arti cukup lama proses untuk bisa sebuah artikel itu akhirnya publish di sebuah jurnal yang memang terindeks Scopus. Nah, kekhawatirannya adalah misalnya kami itu ada perbedaan nilai untuk yang diterima di Q1 ataupun di Q2. Pak. Nah, kalau memang misalnya bulan sekali berubah-ubah, berarti kita jadi harap-harap cemas nih Pak. Tadinya kita sudah targetnya mau Q1, tiba-tiba bulan depan, oh ternyata yang kita kirimkan ini ternyata masuk Q3 gitu. Nah, ini sebaiknya bagaimana nih Pak? Mungkin juga bisa ada solusi sebaiknya kondisi di kampus juga sebagaimana dan kami mahasiswa ini juga bagaimana. Terima kasih Pak Johan, sangat. Ya. Oke, terima kasih Bu Diah. Oke, ini kita teknis lagi nih Bapak Ibu ya. Yang pasti gini, tenang Bapak Ibu ya. Memang datanya akan selalu berubah tiap bulan, tapi belum tentu jurnalnya naik turun tiap bulan peringkatnya. Ya, kadang mereka bertahan lama kok, misalnya di Q1 8 bulan, 9 bulan gitu, atau mungkin setahun masih tetap di Q1 gitu. Ya, nah ini yang memang yang lebih bahaya itu sebenarnya lebih ke jurnal-jurnal perbatasan. Jurnal-jurnal perbatasan itu apa sih? Misal nih Bapak Ibu ya, ini misal aja biar gampang ya. Anggap jurnal agriculture, jurnal pertanian, misalnya ada 100 jurnal. Ya, biar gampang. Nah, kita kan tahu ya, Q1 itu kan 25 teratas, terus Q2 yang 26 dan seterusnya, terus sampai yang terakhir. Nah, yang kita perlu cek itu sebenarnya nilai perbatasannya. Nilai perbatasan itu apa sih? Jurnal-jurnal yang peringkat misalnya 23, 24, 25. Sama yang 26, 27, 28. Itu perbatasan antara Q1 sama Q2 tuh. Nah, kita tinggal lihat nih, apakah nilainya itu bedanya tipis sekali atau sebenarnya bagaimana gitu. Status di jurnal-jurnal perbatasan ini. Karena bisa jadi gini nih Bapak Ibu, ya. Ini contoh agak ekstrim ya. Anggap ada jurnal peringkat 25 ya, nilainya 10. Oke, kemudian ada jurnal peringkat 26 nilainya 9,8, kan tipis tuh bedanya. Nah, lalu jurnal yang peringkatnya 26 ini, ya di bulan berikutnya ketika dia sudah publish lagi penelitiannya, nilainya naik nih based on site score, jadi 10,1. Nah, apa yang terjadi? Berarti jurnal yang peringkat 25 turun ke 26, 26 naik ke 25. Apakah itu berarti jurnal 25 turun kualitasnya? Enggak sebenarnya. Ya, cuma jurnal 26-nya lebih kebetulan ya jadi bagus performance-nya di bulan itu. Ya, sehingga dia naik. Padahal sebenarnya yang jurnal 25 nilainya sama, nggak berubah gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau
kalau saya tahu ya banyak di negara maju itu mereka tidak terlalu mau fokusnya ke kuartal. Jadi kuartal itu tetap penting gitu ya, tapi mereka lebih melihat nilai SGR-nya atau nilai side score-nya sama turun, naik atau bagaimana gitu. Nah, kalau itu memang yang dijadikan patokan itu akan lebih aman. Ya, nah tapi kalau memang fokusnya tetap kita basisnya kuartal, ya nggak apa-apa, cuma strategi singkatnya adalah lebih berhati-hati sama jurnal-jurnal perbatasan aja sih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia Q2 peringkat 27 dari 50 gitu ya, ya akan sangat-sangat jarang dia tiba-tiba turun ke Q3 gitu. Ya, nah ini memang yang perlu kita agak-agak teknis gitu ya, tapi silakan untuk peringkat-peringkat ini Bapak Ibu juga bisa cek kok di scopus.com ya. Semoga menjawab ya Bu Dia. Iya. Kemudian ini ada lagi nih Pak nih dari Mbak siapa nih? Mbak Armenia ya. Kalau menggunakan Scopus database dari Elsevier sebagai apakah ada semacam syarat administrasi untuk mempergunakan database tersebut mengingat jurnal yang digunakan adalah dalam jumlah banyak dan datanya akan dipublish. Maksudnya Bagaimana syarat Pak? administrasi ini apa? Iya. Saya kurang paham. Izin, ini saya yang iya. bertanya ya. Ya, Ibu. Maksudnya apakah semacam ada menyurat seperti itu ke bagian Elsevier-nya agar maksudnya seperti lisensinya boleh menggunakan data tersebut seperti itu. Maksudnya data jurnal yang tadi yang saya tunjukkan atau bagaimana? Ya artikel jurnalnya. Oh, artikel jurnalnya. Ya kan kalau literatur review otomatis kita kan menggunakan banyak review jurnal ya. Ya. Ya, makanya apakah ada semacam perizinan seperti itu? Terima kasih. Oke, ya Ibu. Kalau untuk kebutuhan sains, ya selama itu fungsinya sains bukan komersil, Bapak Ibu bisa pakai. Ya, karena ya fungsinya ada publikasi-publikasi ini kan sebenarnya adalah memajukan sains gitu ya. Jadi memang si penulis menyadari betul bahwa data ini ya bisa artikel-artikelnya bisa dipakai oleh orang-orang berikutnya, nggak perlu izin-izinan gitu Bapak Ibu. Ya, beda, tapi agak beda nih kasusnya kalau yang Bapak Ibu pakai adalah data di jurnal, data di artikelnya. Nah, itu agak beda tuh kasusnya. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya kebetulan ya, lihat satu artikel datanya ini bagus, ada tabel-tabelnya apa gitu ya. Terus Bapak Ibu ingin mengcopy, mereproduce ke penelitian berikutnya dengan basis data yang dari penelitian sebelumnya. Nah, kalau itu Bapak Ibu harus cek dulu. Ya, ini status datanya apa? Apakah boleh langsung direproduce atau copyright-nya mungkin masih di author dan harus minta izin gitu. Nah, itu beda kasus. Ya, tapi kalau penelitian secara keseluruhan kita mau bikin literatur review ya silahkan. Ya. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bu Irma, ya. Itu ada yang tanya Pak Arya tuh terkait dengan kalau mengakses dari luar kampus, remote access. Oh. Dan rekaman kegiatan hari ini, barangkali bisa dijelaskan oleh Bu Irma atau Pak Johan. Kalau yang rekaman oleh panitia lah. Yang remote access juga boleh Bu Irma. Ya, silakan. Pak Johan atau saya Pak? Pak Johan? Boleh Bu Irma Bu, karena dari perpustakaan kan Bu kalau remote access ya. Nah. Untuk mengakses, untuk membuat remote access untuk mengakses ini aja kan bisa mengakses ScienDirect dengan Scopus dari luar kampus ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mesti punya email address IPB dulu yang penting. Ya, jadi nanti kalau sudah punya email address, nanti bisa buka di ScienDirect aja, mulainya dari ScienDirect, mangga bisa. Nanti paling bawah ada namanya remote access. Nanti diklik aja di situ. Nanti setelah diklik, nanti ada dipandu di situ. Tapi yang penting harus punya dulu email IPB ya, yang apps ya. Kalau bagi mahasiswa student, kalau bagi dosen biasanya atau static pakai apps, nggak pakai student, itu bisa. Nanti kalau seandainya kesulitan itu silahkan buka web perpustakaan, nanti ada menu download di situ, nanti ada panduannya di situ juga. Jadi kalau seandainya tetap kesulitan, silahkan di chat tadi ada alamat email penelusuran, nah silahkan chat ke situ. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada kesulitan silakan kirim email ke penelusuran @apps.ipb.ac.id.
Mungkin segitu saja. Atau Pak Ajang mau nambahkan? Paling saya menambahkan ini, Bu, soal sertifikat, kalau mungkin Bapak Ibu butuh gitu ya. Oh, Jadi iya. ada sertifikat dari Elsevier juga. Caranya nanti Bapak Ibu download sendiri ya, sebentar. Saya buka dulu kesan. Mana nih? Ini screenshotnya banyak nih Bapak Ibu, nanti saya bagi ya. Itu sertifikat untuk hari ini ya, Pak Johan ya? Ya, betul, untuk hari Oh, ini iya. aja. Kami tadi mendraft juga tuh teman-teman. Oh, iya. Mungkin ini aja kali Pak Jang, Hah? nanti dikirim lewat email ke masing-masing peserta, bisa. Nanti Oke. ke perpus dulu, Oke, siap. nanti kita dikirim kirim ya. lewat email Oke. ke yang peserta, jadi semua dapat ya. Bisa. Sip. Oke, yang pasti ini ya Bapak Ibu ya, nanti download sendiri ya. Nanti Iya, infonya dikasih lebih lengkapnya, mungkin kalau ini waktunya singkat, nanti lebih lengkapnya dikasih juga dari panitia ya. Iya, seperti itu. Iya, Oke. mungkin ada pertanyaan lagi ya sebelum ditutup. Mengenai rekaman juga kan dikirim via email ya, Bu Irma? Iya, sekalian aja Pak dikirim lewat Tadi email. ada beberapa yang hadirnya ini Pak Johan, hadirnya agak terlambat dari awal-awal tidak mendengarkan langsung, tapi nanti bisa dikirim rekaman ke masing-masing email peserta. Ya. Oke, siap Prof. Muji. Iya. Kemudian ini materinya juga bisa nanti diberikan ya Pak Johan ya, biar Ya, kita nanti share sekalian juga ke setelah email acara mereka. ya. Nggak apa-apa kan di-share ke ini peserta? Oh ya, betul. silakan. Jadi kami minta materinya nanti kita bikin PDF baru di-share lagi ke peserta. Ya, ini. Ya mungkin bagi peserta yang lain mohon untuk mengisi presensinya supaya jelas nanti dikirimnya kemana gitu ya. Kita jelas berapa orang yang ini. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Kayaknya sudah selesai ya. Kayaknya udah mantap nih dengan Pak Johan. Ya mungkin terima kasih Pak Johan, materinya membantu sekali ya. Saya lihat banyak komentar-komentar positif mengenai materi ini. Jadi mungkin Pak Johan kedepannya mungkin akan sering diminta ini karena kan ada beberapa materi yang menarik untuk disampaikan, terutama mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa pasca kali ya yang ada keharusan harus publish di Scopus. Jadi mungkin terima kasih kepada Pak Johan. Kami serahkan kembali ke Pak Puji, ke Ibu MC, Ibu Widi, silakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Puji, Bu Irma. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Johan, terima kasih Bu Irma yang sudah memandu acara hari ini. Sebelum ditutup barangkali Pak Puji untuk closing statement-nya Pak untuk acara hari ini Pak. Ya baik, terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Johan, Bu Ico ya, rekan-rekan dari Perpustakaan IPB, panitia kegiatan hari ini. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan karena keterbatasan waktu, saya kira nggak ada yang berani bertanya lagi Pak Johan. Padahal sebenarnya saya kira terutama mahasiswa pasca itu antara begini Pak Johan, bagaimana karena berkejaran dengan waktu ya harus segera publish, tapi pilihannya kalau ngambil literatur review mungkin lama ya masa publishnya. Nah, bagaimana cari yang cepat, murah, tapi berkualitas gitu Pak Johan. Itu nanti sesi lanjutan barangkali ya. Oke. Nah, kepada para hadirin ya yang join, yang terlambat terutama apabila mau mendapatkan rekaman, silakan mengisi registrasi ya, registrasi daftar hadir supaya teman-teman bisa memonitor dikirim kemana itu rekaman kegiatan hari ini. Kemudian kami sampaikan insya Allah tanggal berapa Bu Widi? 22 ya? Tanggal 22 Pak. 22 hari Kamis ya? Hari ya. Ya, itu insya Allah ada lagi nanti insya Allah untuk sosialisasi akses jurnal dan e-book juga. Tapi tidak Pak Johan, nanti Pak Johan biar langsung datang kapan-kapan ke sini. Nanti database yang lain dan mudah-mudahan ini bisa optimal juga dimanfaatkan SIPA IPB untuk mendukung proses penulisan. Ya. Saya kira itu dan kita pantau memang yang hadir ini cukup banyak, ada Bu Widi 140 lebih ya. Mudah-mudahan memang permasalahan ini Pak Johan, kadang-kadang walaupun Sabtu tidak ada kuliah, tapi ada beberapa kelas, ini seperti saya nanti jam 12 ada praktikum. Jadi kadang-kadang ada juga yang aktivitas akademiknya masih juga menggunakan Sabtu. Mudah-mudahan nanti paling tidak bisa dilayani melalui share rekaman ya Bu Widi ya, Bu Irma. Iya Pak. Dan bisa menyemangati teman-teman terutama mahasiswa pasca yang memang harus menulis. Kalau S3 kan 2 tulisan Pak Johan, 1 artikel bereputasi, jurnal internasional bereputasi, 1 jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 kalau bisa. Ya. Baik,
Saya kira itu sambutan saya untuk acara penutupan ini. Silakan Bu Widi untuk melanjutkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Puji yang sudah menutup acara kita pada hari ini. Sebelum diakhiri, beberapa catatan yang akan saya ulang terkait acara hari ini. Yang pertama adalah mengenai materi sertifikat rekaman acara pada hari ini akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu. Jadi dipastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi presensi untuk acara kita pada hari ini. Selanjutnya adalah pertanyaan terkait layanan perpustakaan IPB. Silakan Bapak Ibu kirimkan melalui penelusuran @apps.ipb.ac.id. Untuk acara selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Puji tadi, ada sosialisasi berikutnya, insya Allah pada tanggal 22 bulan ini, nanti akan kami share informasinya melalui media sosial perpustakaan IPB. Ya, saya Widi sebagai wakil dari panitia pada acara ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari libur ini untuk kita berbagi dalam acara sosialisasi akses e-jurnal koleksi perpustakaan IPB. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Ica. Terima Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Johan, Bu Ica. Sehat selalu. Terima kasih Bu Irma. Yes. Yuk. Izin lab duluan ya. Mangga Bu, terima kasih Bu Irma. Yuk. Terima kasih Mbak Widi, Bu Irma, Pak Puji, semuanya. Ya, Terima kasih sama-sama, Bu Bu. Ani. Ya, makasih Pak Puji, Pak sama-sama. Firman, Pak Izin lab Febri. ya Pak. Assalamualaikum. Mangga Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Bu. Mangga, terima kasih sama-sama.